akan bersama-sama mengunduh belajar gitu ya, banyak dari Pak Yori Antar gitu. Namun sebelumnya perkenankan saya mengundang Pak Agus Dwi selaku Kaprodi Magister Arsitektur untuk membuka acara ini. Silahkan Pak Dwi. Baik, terima kasih banyak, Bruli. Selamat siang, Bapak Ibu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang juga rekan-rekan mahasiswa yang bergabung pada siang hari ini. Ya, di bulan yang baik dan penuh rahmat pada kesempatan ini, saya atas nama program studi Magister Arsitektur, kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Bapak Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kesempatan yang baik ini, Pak Yori Antar, Bapak Arsitek Yori Antar yang sudah berkenan untuk berbagi pada sore hari ini ya dalam waktu-waktu yang sangat padat, dan tentunya ini juga masih dalam suasana Lebaran gitu ya, dalam suasana libur. Tapi beliau bersedia untuk berbagi pada sore hari ini. Kami sangat terima kasih pada Pak Yori, juga kepada Bu Liliani yang secara konsisten selalu arrange guest lecture series untuk di Magister Arsitektur UKP Tengah. Terima kasih Bu Lili sudah berkenan untuk mengatur jadwal. Juga untuk rekan-rekan semuanya yang pada siang hari ini menyempatkan waktu untuk hadir, bergabung untuk berbagi bersama, diskusi juga, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, apabila ada yang kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Mari kita bersama-sama pada kesempatan yang baik ini kita mendengarkan sharing dari Pak Yori Antar tentang arsitektur tradisional di Asia dengan nilai keberlanjutannya. Terima kasih, Willy. Kami serahkan waktu untuk dilanjutkan untuk acara pada sore hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Agus untuk sambutannya. Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengarkan paparan dari Pak Yori Antar, izinkan saya barang 1 menit untuk menyampaikan biodata beliau ya. Jadi belajar nilai-nilai keberlanjutan dari arsitektur tradisional di Asia oleh arsitek Yori Antar begitu ya. Ya, jadi biodata beliau nama lengkapnya adalah Gregorius Antar Awal, kantor beliau Han Awal and Partners Architect. Kemudian beliau alumni dari Universitas Indonesia. Dan buku yang tentunya saya berharap semua di sini sudah memiliki begitu ya, yaitu Pesan dari Wairebo yang diterbitkan tahun 2010 dan juga Berburu dan Berguru di Tanah Marupu pada tahun 2018 begitu ya. Begitu banyak proyek Pak Yori Antar, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun di antaranya adalah kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo, kemudian kawasan pariwisata Danau Toba, revitalisasi kawasan 1.000 rumah gadang, Taman Gelora Bung Karno, dan Monumen Kapsul Waktu Merauke. Nah, ini beliau sedang bersama Pak Menteri kita ya. Ini sedang di Labuan Bajo ya, Pak? Sedang survei kah ini ya? Lagi liburan sambil Lagi survei. liburan. Baik. Nah, beberapa penghargaan yang sudah beliau peroleh ya, dari Ikatan Arsitek Indonesia pada tahun 2008 untuk Rumah Tenun Sintang, kemudian juga EI Award tahun 2011 untuk Rumah Tradisional Wairabo, kemudian tahun 2015 untuk konservasi rumah adat di Sumba. Kemudian kembali pada tahun 2020 beliau mendapatkan kategori karya tulis arsitektur pesan dari Wairabo. Kemudian juga pernah mendapatkan Indonesia Property Awards tahun 2020 sebagai The Indigenous House Conservation Movement by Rumah Asuh. Nah, ini menarik, ini kapan-kapan kita cerita rumah asuh ya Pak Yori. Ya. Kemudian juga beliau mendapatkan Lifetime Achievement Award Akademi dari Jakarta 2020 untuk pengabdiannya, konsistensinya, pencapaiannya, memelihara, mengembangkan, memajukan kesenian dan kebudayaan juga arsitektur Indonesia. Kemudian kembali pada tahun 2018 dari Indonesia Property Award untuk Lapangan Banteng. Kemudian penghargaan dari Wakil Presiden Yusuf Kala atas dukungan dan dedikasi beliau dalam penyelenggaraan Asian Games yang ke-18 tahun 2018. Kemudian pada tahun 2012
Pak Yori Antar mendapatkan Award of Excellence dari Asia Pasifik. Dan pada tahun 2013 beliau mendapatkan Aga Khan Award for Architect untuk Wairabo. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, namun tentunya lebih dari ini begitu ya, yang sangat banyak tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Untuk menyingkat waktu, izinkan saya untuk memberikan screen ini kepada Pak Yori Antar. Monggo Pak Yori Antar, silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih Bu Liliani untuk undangannya, sehingga sore ini saya bisa berbicara di dalam tema nilai keberlanjutan dari arsitektur tradisional di Asia yang diadakan oleh Universitas Kristen Petra. Ya. Selamat sore juga Pak Agus dan juga semua para dosen dan juga tentunya para arsitek atau para mahasiswa yang mengikuti Zoom ini. Saya sekarang lagi ada di Labuan Bajo. Sebetulnya saya statusnya liburan, tapi sambil ngecek proyek-proyek yang udah selesai. Ya. Maafkan Pak. Oh tidak apa-apa, tidak sekalian di sini juga liburan sambil ngecek semua proyek-proyek yang sudah selesai. Jadi memang Labuan Bajo ini menjadi semacam formula bagi pemerintah pusat, dalam hal ini pemberi tugasnya tentunya adalah Pak Presiden sendiri, Pak Presiden Jokowi, dan dia sudah membranding bahwa program di Labuan Bajo adalah membuat wajah baru di Labuan Bajo. Dan Labuan Bajo adalah salah satu proyek KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yang dipercayakan kepada kami. Jadi kami merancang beberapa titik-titik destinasi, dan itu semuanya adalah proyek infrastruktur berbasis sosial dan berbasis budaya. Nah, setelah terbentuk wajah baru, investor datang. Investor datang dengan sendirinya. Saat ini sedang banyak sekali pembangunan hotel-hotel bintang 5, ya. Jadi kita juga setelah kotanya kita tata, kita rapihkan, bikin fasilitas jalan, tapi juga masyarakat di kampung-kampung Labuan Bajo juga turut mendapat proyek juga, dan dalam hal ini adalah bantuan perumahan. Jadi tidak hanya titik-titik percepatan pariwisata yang digarap, tapi juga rumah-rumah masyarakat, khususnya masyarakat asli di Labuan Bajo, juga di-upgrade dengan bantuan sebesar 120 juta per rumah, supaya mereka juga bisa menggarap rumahnya menjadi homestay atau toko souvenir atau warung kopi. Dan untuk itu kami mengorganize nama yang disebut Barefoot Architect, ya. Sebagian besar berhasil, sebagian punya usaha baru, tapi sebagian masih sulit kebiasaannya meninggalkan mata pencariannya selama ini dari nelayan atau masuk ke pariwisata. Tapi ini sebuah pembelajaran yang luar biasa bagi pemerintah, karena pembangunan ini sangat deras unsur politiknya. Wah, kita digoreng habis-habisan. Saya termasuk yang digoreng untuk kasus Komodo, ya. Terus juga bagaimana proyek ini dianggap menyingkirkan masyarakat setempat. Sama sekali tidak, karena memang betul jumlah kapal kayunya meningkat, kapal pinisi, ya. Kalau dulu tuh 150, sekarang hampir 600. Kalau dulu sebagian besar orang Italia, sekarang sebagian besar orang Indonesia, dan masyarakat setempatnya ikut menikmati kue pariwisatanya. Kenapa? Karena mereka tetap menjadi nelayan, mereka menangkap ikan, ikannya belum sampai kemana-mana, udah diambil untuk masuk ke kapal pinisi, atau langsung dibakar di tempat, dan itu menjadi kuliner ikan bakar, menjadi kuliner utama di Labuan Bajo. Ya, jadi ini sebuah formula, tidak hanya sekedar merubah wajah baru, tapi juga bagaimana kita semua bisa ikut menikmati, membangun. Tidak hanya Indonesia dikenal tidak hanya Bali, memang kita diminta membangun 10 Bali baru. Dan hasilnya apa? Tahun lalu Indonesia terpilih sebagai negara terindah di dunia. Terindah loh, nomor 1. Dan Wairebo terpilih menjadi desa terindah nomor 2 di dunia. Ya, benar. Ya. Senang banget, ya. Jadi memang
Itulah yang bisa kita pelajari ya. Jadi saya harus bergumul sama masyarakat, bergumul sama pemerintah, merubah mindset sini, merubah mindset sana. Makanya Bu Liliana, kalau saya ada di sini, ada di sana, itu dalam rangka belajar terus sekaligus mencari inspirasi ya. Minggu lalu saya ada di Papua ya. Papua itu kami sedang merencanakan sebuah museum Papua di Asmat, Museum Asmat ya. Kami bekerja dengan Keuskupan Agung Asmat dan bagaimana Museum Asmat itu bisa kami ciptakan dan kami ingin bertujuan ini ambisinya agak besar nih. Kita akan menjadikan pusat museum asmat di dunia. Karena di seluruh dunia itu di Amerika museum asmat banyak, Eropa banyak, ya di Prancis, di Italia, di Jerman, Belanda, Jepang ada, Amerika apalagi nggak hanya satu, ada 4 minimal ya. Di Italia juga ada, tapi di Indonesia nggak ada, kan aneh. Kan manusia asmat ada di Indonesia. Ada di Indonesia dan itu adalah salah satu titik peradaban terpenting umat manusia. Tapi kita tidak pernah menganggap itu ada, tapi di seluruh dunia mereka punya barang-barangnya. Nah, kami ingin merubah mindset, kita akan bikin museum di Asmat, di pusatnya, tapi tidak hanya sekedar museum tentang benda-benda. Ya, karena ternyata orang Asmat tidak berkarya untuk ditaruh di dalam bangunan. Mereka berkarya untuk di kebun, di ladang, di hutan. Artinya mereka berkarya untuk outdoor. Nah, jadi kita akan mengkombinasikan museum Asmat yang ada di Asmat adalah museum indoor dan museum outdoor. Yang indoor berisi benda-benda para maestro. Yang outdoor tempat mereka berkarya, berfestival, dan kita akan menjadikan itu menjadi satu-satunya museum, pusat museum Asmat di dunia. Kenapa? Karena di dunia itu yang punya barangnya. Di Asmat kita punya manusianya, kita punya living culture-nya. Kita rubah museum itu dan kita jadikan museum Asmat di seluruh dunia itu jadi satelitnya untuk bertukar ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, itu yang selalu saya sampaikan, kita sebagai arsitek itu harus memiliki ilmu entrepreneur. Ilmu entrepreneur itu apa? Itu ilmu yang saya pelajari pada saat saya membangun rumah adat. Oh, begini ya. Kalau saya menunggu pekerjaan nggak akan datang ya, menunggu orang Wairebo ngasih kerjaan tuh nggak akan datang ya. Kalau kita nih baru lulus kalau arsitek nih selalu posisinya nunggu pekerjaan kan. Nah, kita nggak perlu menunggu pekerjaan, kita menciptakan pekerjaan. Itu adalah ilmu entrepreneur. Kita jemput bola dulu ya. Dan karena saya sering ke daerah membangun rumah adat ya bersama masyarakat dan sebagainya, akhirnya saya mengerti apa itu namanya narasi Indonesia. Nah, nanti yang saya mau paparkan ini sebetulnya ada 3 babak. Yang pertama adalah narasi Indonesia, tapi nanti kalau waktunya cukup, kalau nggak cukup ya saya akan paparin 2 babak aja. Ya, narasi Indonesia. Dengan narasi Indonesia ini akhirnya saya dipercaya oleh proyek pemerintah pusat ya. Pak Presiden waktu mempercayakan pembangunan Labuan Bajo itu sebetulnya dia nggak tahu saya siapa dan saya juga nggak tahu sama dia siapa. Jadi saya pikir wah ini karena jangan-jangan faktor Wairebo ini saya tiba-tiba diundang ke Bajo begitu ya, dan ternyata memang demikian. Jadi apa yang kami bangun di daerah-daerah itu ternyata berimpact kepada proyek-proyek yang real ya. Kalau selama ini tidak proyek dan itu hanya sifatnya sosial, membangun bersama masyarakat adat, mencari dana bersama donatur, terus kemudian masyarakat mendapat rumahnya, saya dapat apa? Saya dapat kepercayaan ya, kan yang mahal itu, nggak bisa dibeli. Dan saya dapat ilmu pengetahuannya. Donatur dapat apa? Nama rumah adat itu menjadi nama donatur. Nah, donatur saya nangis langsung. Terus langsung nanya, mana lagi Pak yang bisa saya bantu? Nah, gitu. Luar biasa. Jadi dengan demikian saya bisa membangun rumah adat di mana saja, kapan saja, tanpa harus menunggu dari pemerintah. Akhirnya pemerintah tuh yang akhirnya mengikuti kami gitu loh. Dan ini contohnya pada saat kami membangun rumah gadang di Solok Selatan, itu dananya dana pemerintah. Ya. Waktu itu saya datang ke rumahnya Pak Basuki karena dipanggil. Pak Basuki nanya saya sedang apa? Saya sedang merebranding Solok Selatan.
Saya mencari donatur, saya mendapatkan 2 donatur bangun rumah adat, dan Pak Bas tanya, oh saya juga mau jadi donatur, berapa satu rumah? Satu rumah antara 500 sampai 1 miliar, Pak. Mm-mm. Saya mau ikut jadi donatur. Saya bilang, Oh. kamu Bapak nggak minta Bapak jadi donatur? Terus saya tanya, emang Bapak mau mau nyumbang berapa rumah, Pak? Kalau saya sedia 60 miliar, gimana? Luar biasa. Pendonatur, Pak, itu namanya take over. Akhirnya proyek itu menjadi proyek PU gitu ya. Oh, hebat, hebat. Dan apa PU menemukan satu, ya tetap eh, panas juga situasinya karena masyarakat juga nggak tahunya apa, ya. Wah, jadi isunya macam-macam, nyaris dibatalkan, tapi saya bilang jalan terus. Nah, setelah jalan terus akhirnya masyarakat paham yang dibangun adalah rumah gadang mereka juga. Tadinya mereka pikir rumah gadangnya mau di take over, ya. Dan di situ dapat lagi formula baru. Nah, dari formula baru ini kami membangun 2 desa adat di Danau Toba. Berhasil. Rumah Batak yang tadinya udah menjadi beton, balik lagi jadi rumah kayu. Karena selama ini PU, kalau bangun rumah, semua jadi beton. Semua jadi topeng. Konon dengan narasi rumah adat, padahal jadi beton. Tapi PU yang sekarang tidak begitu loh. Karena kita sudah menemukan narasi Indonesia. Nah, narasi Indonesia inilah yang mau saya jelaskan dulu di awal. Semoga kita bisa mempelajari narasi kita, dan kita di sini bisa belajar bagaimana kita sebagai arsitek bisa berpikir secara bottom up, bukan top down, ya. Karena satu yang kami temukan setelah begitu banyak bangun rumah adat, ternyata selama ini kita nih belajar dengan metode arsitektur dari budaya tulisan 4 musim yang datangnya dari Eropa, dalam hal ini kan Belanda, ya. Kita tuh lupa bahwa sebetulnya masyarakat kita tuh sebetulnya datang dari 2 musim yang menghasilkan manusia outdoor, yang menghasilkan manusia gotong royong, yang sebetulnya budayanya adalah budaya lisan. Nah, budaya tulisan kita pelajari, budaya lisan kita hapus. Nah, kalau kita bisa mengkombinasikan keduanya, saya yakin kok kita ini negara yang sangat menginspirasi. Kalau soal adu jalur tenun, jalur Silk Road, jalur dagang, kita kalah lah. Cina itu yang punya. Suruh adu jalur rempah itu, gara-gara rempah kita dijajah, ya kita juga kalah. Tapi kalau soal adu jalur budaya, saya bisa mengklaim kita number one, ya. Nah, kurang lebih itu yang mau saya paparkan. Saya izin sharing ya kalau begitu ya. Ya, monggo. Ya, mari Pak Yoris. Sudah jadi host ya. Sudah. Ya. Saya mau tanya, apakah gambar saya terlihat di sini? Ya, sudah Pak Yori. Ya, jadi ini saya mau mengawali paparan saya. Kita ingin cerita Indonesia ini negara kepulauan, ya, negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut, terdiri dari 17.000 pulau, 700 etnik suku. Saya ingin merubah mindset, dan saya belajar merubah mindset ini dari ekspedisi Wanadri 3 kali keliling Nusantara melalui ekspedisi mencari pulau-pulau terdepan. Setelah 3 kali keliling, mereka menyatakan ternyata kami tidak, ekspedisinya mendatangi pulau-pulau terluar. Dan setelah mereka mendatangi pulau terluar, ternyata kami baru saja tiba di pulau terdepan. Nah, dari terluar terdepan kan tidak ada impact-nya sama sekali, ya. Tapi secara mindset, wow, dahsyat sekali. Selama ini pulau terluar, kita anggap itu pulau paling pinggir. Ternyata kalau menjadi pulau terdepan, itu adalah pulau wilayah yang harusnya kita jaga, harusnya menjadi gerbang masuk. Nah, itulah yang kami ingin berharap kami bisa merubah mindset. Kalau merubah birokrasi setengah mati, ya, sampai berapa turunan juga tidak akan berubah. Tapi merubah mindset akan bisa membuat suatu perubahan yang percepatan. Nah, ini narasi bentang alam, bentang alam.
Coba kita lihat, ini semua ada di Indonesia nih. Kita punya hutan, punya Indah pulau, sekali. ya, punya gunung es, punya sungai yang lebar, gunung berapi, ya, jalur apa gunung berapi kita kan juga luar biasa ya, ring of fire-nya begitu. Ya. Ini narasi bentang alam. Ini semuanya ada di Indonesia. Dan nggak semua orang Indonesia ternyata pernah lihat ini gitu loh. Yang Ya, tahu ya, bahkan kita lebih tahu negara-negara luar dunia daripada yang ada di Indonesia begitu. Nah, saya merasa beruntung karena sebagian dari wilayah-wilayah ini sudah saya eksplor semua dan saya sudah lihat, termasuk membangun rumah adatnya. Flora, fauna, endemik, ya. Kita bisa lihat di sini ada burung Raja Wali yang hanya ada di Papua, burung enggang, terus badak bercula satu, binatang komodo yang cuma ada di Pulau Komodo, bekantan, terus ada bunga bangkai dan sebagainya. Ini tanaman-tanaman endemik yang ada di Indonesia. Harusnya Indonesia kayak begini penggambarannya, ya, sangat kaya dengan flora dan fauna endemik. Nah, rumah adat kita di setiap tempat bisa beda-beda, ya. Di satu pulau Flores aja bisa keluar beraneka ragam rumah adat. Yang belum yang di Sumba, belum yang di Papua. Ternyata saya menemukan bahwa rumah panjang itu tidak hanya ada di pedalaman Kalimantan, dalam hal ini rumah Dayak. Tidak. Di Papua, ini ada gambar fotonya di bawah ini, yang nomor 2 dari bawah, di tengah. Itu rumah panjang yang ada di Asmat, yang mereka sebut rumah Jaw. Tapi kemarin saya barusan ke Sumatera Barat, menemukan rumah panjang, rumah gadang panjang, sama bentuknya, dan mereka sebut rumah kaum. Ternyata memang masyarakat kita dulu tinggal di rumah-rumah panjang secara komunal. Ya, sekarang karena semakin modern, akhirnya mereka memiliki rumah-rumah sendiri. Dulunya mereka selalu berkelompok. Dan salah satu titik temu, ya, yang membuat persamaan dari semua perbedaan rumah adat ini, semua material datangnya dari alam. Ya, kita lihat, dan kemudian konstruksinya panggung, bisa lihat juga, ya, hanya atapnya aja yang berbeda-beda. Dan ternyata ini adalah konstruksi tahan gempa, dan kita bisa lihat konstruksinya sangat tidak melukai bumi, ya, di atas tanah semua. Nah, ini alat musik tradisional. Kita belum pernah dengar bunyi-bunyian dari alat-alat ini, ya. Inilah yang dipelajari oleh musikus-musikus dunia, alat-alat musik seperti ini. Ya, tapi kita sendiri tidak memainkannya, dan akhirnya sedikit demi sedikit tergerus, ya, alat musik tradisional kita. Kita punya ini alat, bentuknya, suaranya, setiap daerah punya masing-masing. Pakaian adat juga beragam, ya. Setiap upacara lain lagi pakaiannya. Ada songket, ada batik, ada tenun, beraneka ragam, ada pakaian dari kulit kayu dan sebagainya. Ini adalah narasi Indonesia, dan ini sebenarnya adalah sumber inspirasi bahwa negara kita sangat kaya dengan tradisi dan budaya. Nah, ini kenapa ini rumah-rumah adat ini pada punah? Ini semua rumah-rumah adat yang punah dan menjelang kepunahan. Ternyata dari kita yang sudah merasa civilized sebagai manusia yang paham dengan budaya tulisan, kita menganggap manusia-manusia lisan itu adalah manusia-manusia masa lalu. Rumahnya dianggap peninggalan zaman kebodohan karena tidak bisa menulis. Bahkan ada yang menganggap lebih serem lagi, ini peninggalan zaman kegelapan, karena pada saat mereka membangun rumah, mereka membuat ritual. Ritual berkomunikasi dengan alam, bicara sama batu, hutan, ya, sama air dan sebagainya. Di zaman kita bahkan akhirnya ini tidak kita anggap sebagai arsitektur. Kalau mau belajar rumah adat malah adanya di Fakultas Sastra, kan aneh. Di UI itu adanya Fakultas Sastra. Bahkan ada buku tentang sejarah arsitektur Indonesia. Yang diceritakan itu adalah arsitektur di era kolonial sampai zaman kemerdekaan. Loh, terus arsitektur kita yang di zaman rumah-rumah adat seperti ini, di mana posisinya? Nggak ada. Dianggap
bukan arsitektur, ya. Adanya di Fakultas Sastra di ilmu budaya karena membangun rumah adatnya dengan upacara, dengan budaya dan sebagainya. Jadi yang namanya arsitektur mungkin ya kalau kita bicara mengenai size, ukuran, volume, nah itu baru arsitektur gitu. Nah ini kan adalah salah satu persepsi yang salah yang harus kita rubah. Nah ini biang keroknya nih dari budaya tulisan yang kiri, yang kanan budaya lisan. Yang satu dari tulisan, yang satu secara lisan. Ya kita bisa lihat satu persatu dari satu tulisan, yang satu dari budaya lisan, yang satu materialnya industri, baja, pabrik, yang satu material alam, masyarakatnya pengrajin, yang satu konstruksinya tektonik, kalau tanahnya 3 hektar ya 3 hektar jadi basement, yang satu konstruksinya di atas tanah. Ya. Yang satu ini dibangun dengan metode top down dari arsitek kontraktor. Ya, kalau arsiteknya kelihatan yang helmnya oranye, kontraktornya yang baju yang helmnya putih. Karena yang oranye lagi nunjuk-nunjuk nih. Nah, dia kan nunjuk nih, yang sebelahnya ngikut kan. Nah, kemudian dari kontraktor turun ke mandor, mandor ke tukang dan sebagainya. Ya. Terus kalau kita lihat nih orang Indonesia ngebangun mana arsitek, mana kontraktor, mana mandornya, semua sama aja gitu. Nah, ini namanya pembangunan dengan gotong royong atau bottom up. Nggak ada satu tiang pun bisa berdiri tanpa adanya gotong royong. Nah, gotong royong ini adalah ilmu yang selama ini kita tidak pernah pelajari, itu yang saya pelajari. Ya, bagaimana membangun rumah adat bukan pakai kontraktor, tapi yang bangun masyarakat sendiri. Dan ilmu itu sustainnya di nilai-nilai gotong royong. Kalau gotong royong itu sudah hilang, nggak akan lagi bisa membangun rumah adat. Ya. Nah, kita lihat arsitektur dari budaya modern itu ternyata datangnya dari arsitektur 4 musim, orientasinya ke dalam. Ya, kalau kita lihat nih rumah Jakarta, rumah di Medan, Surabaya kan sama nih kayak begini, ruangannya banyak sekali. Ya. Lantai 1, lantai 2 banyak, tapi pas kita datang kosong semua ruangannya. Nah, kalau rumah modern, arsitektur 2 musim, ternyata orientasinya outdoor. Masyarakat tuh hanya tinggal di dalam rumah di malam hari, tapi kalau siang hari mereka ada di luar. Makanya mereka kenal satu sama lain dan tata ruangnya begitu simpel. Tata ruangnya adalah multifungsi. Ruangannya simpel, hanya ada yang berbentuk lingkaran. Kalau pagi buat sarapan pagi, siang buat buat kerja, malam buat ngobrol-ngobrol, terus habis itu tidur. Jadi ruang yang dipakai itu aja, tapi berubah-ubah fungsinya. Nah, inilah yang kita harus bisa mempelajari asal usul ilmu kita datang dari mana dan asal usul budaya kita tuh datangnya dari mana. Ya, jelas beda antara budaya dari masyarakat 4 musim dan budaya dari 2 musim. Kita masyarakat 2 musim malah yang kita pelajari yang 4 musim begitu ya. Jadi kalau bagi saya bagaimana kedua ilmu ini bisa kita gabung, kita sinergikan dan menghasilkan ilmu pengetahuan yang baru. Ya, kalau ditanya apakah saya adalah seorang arsitek tradisional, enggak. Saya adalah tetap arsitek modern, tapi saya ingin sekali inspirasi yang kami ambil adalah inspirasi yang datangnya dari arsitektur kita sendiri. Nah, ini Wirebo. Ya, kita pertama kali datang tahun 2008, terus kemudian di sini saya bertemu kepala suku. Kepala sukunya itu anehnya menyampaikan begini, bagi kami kedatangan Pak Yori itu adalah kedatangan orang tua kami. Waduh, saya dibilang orang tua tuh saya sampai heran. Ya, Wirebo ini kampung menjelang kepunahan. Dari 7 rumah adat tinggal 4 dan 2-nya rusak berat. Dan kami carinya berhari-hari, berjam-jam, karena tidak ada satupun orang, bahkan orang Manggarai sendiri yang tahu Wirebo di mana. Ya, hanya berbekal pengetahuan yang minim, akhirnya kami bisa sampai ke sana. Dan waktu kami tiba di sana, loh kok banyak orang asing. Ya, ada dari Amerika, profesor dari Amerika, ada orang dari Taiwan. Kami pulang, malah orang rombongan turis Spanyol masuk. Ini apa ya? Desa yang sangat tidak dikenal, bahkan oleh orang Manggarai sendiri. Ya, pada saat dapat UNESCO, Pak Bupati nanya, tolong Pak Yori jelaskan di mana lah kampung Wirebo itu. Lah, padahal
bupati itu bupati yang ada di Manggarai, malah nggak tahu sendiri kampungnya di mana. Ya. Dan kami menemukan jawabannya pada tahun 2008 bahwa kami sebagai arsitek datang ke sana, kami lihat, dan kami mendapat inspirasi, dapat pengetahuannya. Kalau kita seorang dokter menemukan ada seorang pasien sekarat di tengah jalan, dan kita periksa, wah ini penyakitnya penyakit temuan baru nih. Akhirnya kita terkenal mendapat nama karena menemukan penyakit baru itu, tapi pasien yang kita tidak urusi, pasiennya mati, secara etika kita berdosa. Sama sebagai arsitek, kalau saya dapat pengetahuannya, dapat inspirasinya, terus kemudian desa ini punah di depan mata kita, yang notabene adalah arsitek yang harusnya mengerti, dan kemudian dibiarkan punah, secara etika saya berdosa. Nah, disitulah saya merasa kita tidak boleh nunggu, ya, tidak boleh nunggu dari mana, dari pemerintah, dari siapapun, nggak perlu. Kita yang sudah ditunjukkan, kita harus berbuat sesuatu. Dan akhirnya apa? Kami mengundang orang Werebo datang ke Jakarta, kami kenalkan ke sana kemari, dan akhirnya kami mendapatkan donatur, dan akhirnya tahun 2011 semua rumah Werebo ini menjadi rumah yang baru, lengkap jadi 7, semuanya baru, tapi asli, karena yang bangun adalah masyarakat itu sendiri. Dan kemudian apa yang terjadi? Kami menemukan, tidak hanya menemukan ilmu pengetahuan membangun rumah adat bersama masyarakat, tapi kami juga menemukan bagaimana mengundang donatur. Tidak ada orang Indonesia pelit pada umumnya. Tapi kalau kita mengajak mereka, kita tidak mengambil uang mereka, dan uang kita langsung berikan kepada masyarakat, masyarakat akan tahu bahwa kami tidak mencari keuntungan di sini, dan donatur juga tidak merasa uangnya diambil. Akhirnya terjadilah gotong royong tradisional membangun rumah adat, dan gotong royong modern dalam hal ini menggandeng donatur, menggandeng kami sebagai koordinator, dan akhirnya rumah adat ini bisa dibangun kembali dengan biaya yang harganya sangat-sangat ekonomis. Ya. Kalau membangun kontraktor, harganya langsung bengkak 4 kali lipat. Ya. Dan kemudian 2012 mendapat penghargaan UNESCO. UNESCO merasa juga belajar dengan, biasanya mereka bilang rumah-rumah seperti ini tidak pernah mendapat penghargaan. Yang dapat penghargaan adalah rumah-rumah tektonik dari batu, dan diberikan kepada sekelompok ahli. Dan ini diberikan penghargaan pada rumah adat tradisional karena telah melestarikan 2 generasi, generasi penerus mereka dan generasi arsitek modern kita. Karena pada saat melestarikan rumah ini, kami mengirim mahasiswa-mahasiswa yang tugasnya tidak boleh intervensi, tapi mereka kami minta membawa semua peralatan modern, bawa tape recorder, bawa handphone, bawa iPad, bawa kamera, bawa drone kalau perlu. Tugasnya adalah mentransfer budaya lisan menjadi tulisan, menjadi buku. Dan melalui bukulah kita akan merubah mindset dunia pendidikan kita, gitu ya. Dan yang lucu, setelah ini booming dari UNESCO Award, turis tembus lebih dari 10.000 sebelum COVID. Ya. Luar biasa, gila ya. Hebat. Dan ini juga satu problem baru, karena mereka selama ini sangat masyarakat tradisional, ada uang dan sebagainya, ya, dan itu kita harus dampingi mereka, ya. Dan yang lucu, akhirnya Ibu Mari Pangestu pada saat itu Menteri Pariwisata menyampaikan kepada saya, tolong Pak Yori lahirkan 1000 Werebo. Nah, karena yang maksudnya 1000 Werebo itu desa-desa adat dilestarikan, sekaligus bisa mandiri karena juga bisa menjadi destinasi pariwisata, begitu. Ya. Dan ini yang penting, kita punya gambar-gambar ini yang dihasilkan oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang live in dan mentransfer budaya lisan menjadi tulisan, jadi gambar. Nah, ini para akademisi, dan akhirnya melalui Werebo kami melestarikan banyak rumah-rumah adat di seluruh pelosok Nusantara, dan kedatangan kami sangat disambut dengan sangat baik oleh mereka, karena kedatangan kami tidak punya kepentingan selain ingin mengangkat rumah adat mereka, dan bagi mereka ini adalah harga diri mereka.
adalah proud karena selama ini mereka merasa dipersalahkan, tinggal di rumah-rumah mereka yang dianggap peninggalan masa lalu, peninggalan yang tidak sehat dan sebagainya ya. Tapi kita sudah berhasil mengirim mahasiswa, dan mahasiswa ternyata setelah dikirim ya, mereka kemudian dengan cepat bisa beradaptasi ya. Coba lihat yang di atas ini mahasiswa-mahasiswa yang kami kirim dari ITS ya, dan mereka waktu kami jemput, wah mereka udah jadi orang Sumba, berbahasa Sumba, bawa golok, pakai kain, naik kuda ya. Terus kemudian yang di kiri tengah ini mahasiswa dari Untar, perguruan tinggi paling modern di Jakarta, kami kirim ke sana, ternyata mereka malah minta extend ya. Jadi dan beberapa foto-foto mahasiswa ini membawa satu kisah romantis karena mereka diproses menjadi anak begitu. Sebagai anak kamu boleh tanya sebanyak-banyaknya kepada orang tua. Tapi kalau orang asing ingin tanya kepada mereka, sebagian besar mereka nggak akan kasih jawabannya. Karena kita bersama mereka. Dan inilah hal yang kami dapatkan. Kami mendapat data-data begitu banyak dan lengkap, bahkan sampai movie dan sebagainya. Bahkan yang tengah ini ada, di atas adalah rumah adat Taso itu, rumah sudah punah. Kami bisa gali lagi isi kepala dari para tetua adat itu, dan kemudian kita transfer melalui gambar 3D, dan akhirnya gambar rumah adat ini bisa muncul lagi, dan inilah yang membuat mereka menangis karena inilah adalah rumah mereka yang sudah punah. Jadi kita bisa dengan ilmu itu, kita bisa mengembalikan rumah adat selama budaya lisannya atau memori mereka akan ingatan mereka masih terekam dengan cukup baik. Ya. Dan ini adalah resep bagaimana mendapatkan donatur. Ada donatur, ada Ibu Tirto, Laksamana Soekardi, Arifin Panigoro, Pak Hatta Rajasa, ya, ada yang gotong royong, ada Bian Wana Atmaja. Semua memiliki satu tekad untuk kita melestarikan budaya kita sendiri. Dan akhirnya ini pun juga sampai ke pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat menyampaikan negara wajib hadir untuk melestarikan budaya kita sendiri. Jadi perubahan-perubahan kecil ini lama-lama impact-nya jadi besar. Ya. Dan ini beberapa rumah-rumah adat yang sudah dibangun kembali. Saat ini kami sudah 60 titik ya di seluruh pelosok Nusantara membangun rumah adat. Ya. Tahun lalu kami meresmikan selesainya konstruksi rumah adat di Aceh, kemudian rumah adat di rumah adat Batak Pakpak. Saat ini kami juga membangun rumah adat di Sabu dan sebagainya. Kami keliling terus, siapa tahu nanti Bu Liliani dan murid-muridnya juga mau dengan senang hati mau keluyuran, tinggal di rumah adat bersama mereka. Ya. Nah, ini juga dulu Ratenggaro desanya kebakar habis, dan kemudian kami bangun 2 rumah dan akhirnya mengenerate rumah-rumah lainnya. Ya. Dan kemudian para profesor juga bilang, jangan mahasiswa juga dong yang dikirim. Kami, para profesor juga tolong dikirim. Dan kami tidak mau jadi profesor, kami mau jadi murid kembali. Ya, dan di Sumba kami mengirim Prof. Mundarjito. Mundarjito ini adalah arkeolog saya yang sudah almarhum, Prof. Yosef Priyotomo, Prof. Toto Rusmanto, Prof. Gunawan Cahyono, satu profesor membimbing 1 murid begitu. Dan hasil tulisannya tentu saja ini harta karun semua harus dibukukan ya. Nah, ini Jalur Tenun Sumba. Saat ini kami sedang mempersiapkan buku tahun 2024 tentang Jalur Tenun Sumba. Kami sudah membangun tidak hanya 10 tapi 15 ya. Kami memberdayakan masyarakat tenun dengan membuat rumah-rumah budaya itu menjadi rumah tenun ya. Karena selama ini mereka sebagai penenun mencari pembeli setengah mati sampai ke Jakarta, bawa semua kain dilipat-lipat, naik pesawat, biayanya juga mahal, dan nyampe Jakarta penyajiannya nggak menarik, ya. Terus kemudian akhirnya uangnya dapatnya nggak seberapa, harus kembali lagi ke daerahnya, ngasih uang lagi ke penenunnya, sangat menyedihkan. Saya ingin merubah mindset, jadi kuncinya bagaimana kita merubah. Mereka tidak lagi mencari pembeli, pembeli yang mencari mereka, dengan mereka membuat tenun di rumah-rumah tenun, dan mendisplay kainnya, dan akhirnya apa yang terjadi?
orang-orang melihat ini bukan lagi sekedar kain tenun, ini lukisan, ini narasi. Harga kain ini bisa naik 4-5 kali lipat. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya diomelin sama teman-teman saya, gara-gara kamu kain Sumba jadi naik, jadi mahal. Ya, dulu saya beli cuma 2 juta, 1,5 juta. Kenapa sekarang jadi 8 juta? Dan akhirnya saya cuma ngomong begini, bagus dong kalau yang dibeli kain kita sendiri. Daripada kita kalau belanja ke Eropa, ya teman saya kalau belanja ke Eropa, ke Prancis, beli satu tas itu harganya bisa 1,5 miliar loh. 1,5 miliar, saya bilang apakah ada motornya di dalamnya? Apakah bisa jalan, bisa terbang? Itu cuma merek, 1,5 miliar merek. Dan tas kamu juga bisa dipunyai orang lain. Sedangkan orang Sumba ini membuat kain, datang inspirasinya harus dari mimpi, bicara dengan alam, bicara dengan keluarga, bikinnya 6 bulan, sampai 1 tahun, sampai 2 tahun, dan coraknya one and only, satu-satunya. Mana yang lebih mahal? Yang satu produk merek, yang satu kamu beli hatinya orang Sumba. Nah, setelah dijelaskan itu, barulah teman-teman saya merasa, wow, ini memang pantas dibeli begitu ya. Dan itulah cara kami memperjuangkan bagaimana merubah mindset. Ya, ini juga termasuk membangun rumah adat di Naas, ya, di Padang yang terbakar, ya, rumah gadang yang terbakar, kami bangun kembali. Waktu itu almarhum Dr. Eko Alvarez mengajak saya, dia punya data terhadap kampung yang sumpur ini. Saya dijelaskan, kok kenapa kamu nggak ngebangun sih rumah gadang? Oh, cita-cita saya mau seumur hidup saya itu minimal 1 rumah gadang yang saya bangun kembali. Dan akhirnya tahu-tahu desa ini kebakar. Untung data-data dari sahabat saya ini komplit semuanya, dan akhirnya kita bisa membangun kembali dengan metode gotong royong. Dan di sini saya terkejut, ternyata rahasia rumah adat Minangkabau itu ada di dalam pantun yang disampaikan melalui petatah petitih. Apa itu petatah petitih? Para dato berpantun selama kurang lebih 4 jam dengan bahasa Eko sebagai orang Minang aja nggak ngerti bahasanya. Dan akhirnya apa yang kita lakukan? Kita taruh tape recorder, kita rekam, terus kemudian besoknya kita minta ditranslate. Waktu ditranslate kami semua kaget. Ternyata itu adalah rahasia membangun rumah adat Minangkabau. Mulai dari cara mencari kayu, memotong kayu, mendirikan tiang tuo, dan sebagainya, ada urut-urutannya. Jadi luar biasa sekali budaya lisan kita ini. Ya, rahasia membangun rumah adat itu tidak hanya ada di pantun, ada di lagu, ada di ukiran, ada di kain tenun, begitu. Ternyata itu lebih luar biasa ketimbang hanya di teks ya. Dan kemudian kesadaran kembali membangun rumah gadang ini yang juga akhirnya berkembang pada saat kami membangun rumah gadang bersama PUPR. Nah, ini Lobo Ngatatoro, saya bersama Cahyo dari ITS, kita membangun rumah adat untuk rumah-rumah yang berkaitan dengan hukum adat di Sulawesi ya. Kita lihat konstruksinya seperti ini, kayunya tumpang tindih dan sebagainya. Dan adalah konstruksi tahan gempa, anti gempa, hanya semuanya bergoyang. Juga konstruksi knockdown, juga konstruksi dengan ikat. Ya. Ini Lobo Ngatatoro. Dan ini adalah pembangunan rumah adat di Seram. Kami telah membangun 4 rumah adat di sana bersama masyarakat Seram. Dan ini yang terjadi, mereka memperlakukan kayu itu sangat mulia. Kayu ditebang, diiring-iring, terus disambut dengan tarian pada saat kayu itu masuk ke dalam rumah. Ibaratnya kayu itu seperti mempelai wanita yang masuk ke pelaminan. Begitu. Nah, dalam membangun rumah adat, kami selalu, kalau kami tidak sempat mengunjungi
tempat mereka karena terlalu jauh, terlalu di pelosok. Kami memodali mereka dengan kamera, dan melalui kamera foto-foto ini mereka kirimkan ke kami, dan tugas kami mencatat, mendokumentasikan, dan yang menyampaikan kepada donatur bahwa mereka sudah tahap membangun rumah sekian persen, mohon dana dikirim ke mereka. Itu caranya. Jadi selalu dapat data update dari hari ke hari apa yang terjadi di kampung mereka. Dan kemudian setelah selesai, hampir selesai, kami kirimkan para mahasiswa yang memang kami taruh di daerah untuk mendokumentasikan, mengukur kembali rumah-rumah itu dan menggambarkannya melalui tentunya media-media peralatan modern. Dan inilah rumah-rumah adat yang sudah jadi. Ya. Dan kami juga telah membangun 4 jembatan bersama masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy ini adalah masyarakat yang memang hanya ingin menjaga alam. Dia tidak mau merusak alam, hanya mau menjaga alam. Kami kenal dengan mereka pada saat rumah adat mereka kebakaran. Dan setelah kami membantu mereka melestarikan kembali rumah adatnya, ternyata kami juga menawarkan mereka untuk membangun sekolah. Mereka bilang kami tidak butuh sekolah. Jadi ternyata namanya sekolah buat mereka adalah sekolah alam. Dan disinilah kami melihat orang Baduy ini tidak pernah punya masalah terhadap jembatan. Kapanpun mereka bisa bikin jembatan tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah. Jembatan 10 meter, 15 meter, sampai 40 meter kita bangun bersama mereka, dan uniknya mereka membangun ini bersama 300 orang, ya. 300 orang, dan dibangun hanya dalam waktu 8 jam, ya, membangun jembatan ini. 8 jam membangun jembatan ini, ya, gotong royongnya, dan mereka seperti sudah sangat ahli bagaimana mengolah bambu dan sebagainya. Dan tentunya kami diundang untuk saweran. Saya bersama teman-teman datang ke sana, ikut saweran, ya. Kita terkumpul dana 12 juta, 15 juta, 30 juta. Terus kemudian dana kita serahkan, kemudian mereka membangun jembatan. Kita minta supaya tim arsitek kami bisa datang meliput. Saking terkesannya tim saya, sebagian malah bikin sketsa di situ, dan kami bisa tinggal di Baduy dalam, ya. Baduy dalam pakaiannya berwarna putih, Baduy luar yang berpakaian warna hitam. Dan tentu saja selalu terjadi bentrokan budaya. Contohnya teman saya yang tentu saja belum pernah melihat masyarakat di pedalaman membangun rumah, dia bawa buku dengan bacaan yang lain. Dia tanya kepada saya, Pak Yori, ini bangun jembatan ini bisa berapa, ketahanannya bisa awet berapa lama ya? Waktu saya tanya ke masyarakat Baduy, antara 1 sampai 1,5 tahun. Kaget dia, kalau gitu ini boros sekali. Kenapa nggak bikin jembatan ini 20 tahun sekali? Nah, di situ jawabannya. Budaya kita memang begitu. Jadi membangun jembatan ini, kalau dibangunnya 20 tahun sekali, akhirnya mereka juga bertemu satu sama lainnya 20 tahun sekali. Tidak terjadi gotong royong. Tidak terjadi transfer ilmu. Nah, jadi budayanya memang dilestarikan dengan seperti ini, membangun kembali supaya mereka tidak lupa. Nah, jadi disitulah bagaimana kita bisa memahami masyarakat kita, juga bagaimana bisa memahami orang Bali. Kenapa tiap hari upacara. Kalau nggak ada upacara, budaya mereka akan punah. Jadi itulah yang terjadi. Dan kemudian ini 2022 melestarikan rumah di Ngela ND, bangun 4 rumah, ya, kita lestarikan mereka. Ya. Ya. Nah, ini sedikit kembali, kalau tadi itu arsitektur Nusantara. Nah, sekarang ini arsitektur tektonik, ya, ini trawulan. Dan selalu begitu, kejadian tuh suka, suara saya dan gambar kelihatan ya, kedengeran ya? Kelihatan, iya Pak. Ya. Sering terjadi bahwa sebuah perjalanan hanya hobi motret, foto-foto, dokumentasi, anehnya tahu-tahu
seperti lokasi itu memanggil saya, dan akhirnya saya hadir untuk ikut serta dalam pembangunan museum terbuka yang ada di Trowulan ya. Kalau kita lihat ini, Trowulan ini salah satu tempel terbuat dari terakota yang menandai hadirnya kerajaan Majapahit yang terkenal dengan Mahapatinya Gajah Mada ya. Dan ini adalah festival budaya Desa Bejijong Trowulan yang saat ini masih selalu berlangsung, dilestarikan, dan Desa Bejijong saat ini sudah berubah menjadi desa terakota ya. Dan itu saya pikir juga satu gejala yang sangat baik, menjadi penghasil terakota yang akhirnya mereka bisa di era sekarang membuat terakota yang udah ada tekukannya ke dalam, sehingga kalau dicor di dalam semen nggak kelihatan bekas-bekasnya. Jadi sebetulnya bagaimana mencapai teknologi masa lalu tapi dengan teknologi masa kini ya. Kalau dulu bata-bata yang dibuat itu hanya digesek aja, digosok satu sama lain sudah nempel seperti ada lemnya. Kalau sekarang kita udah lupa bagaimana membuat itu dan kita perlu bantuan dengan semen. Kalau orang Bali sekarang masih bisa membuat terakota dengan metode tradisional. Nah ini Desa Bejijong ya. Dan ini adalah Trowulan Archaeological Site. Di sini saya bertemu dengan seorang profesor yang akhirnya menjadi sahabat baik saya, Profesor Mundarjito, seorang arkeolog. Beliaulah yang membawa saya ke Trowulan dan akhirnya ke Borobudur dan ke Muaro Jambi. Nah, ini waktu itu ada masalah, problem, bahwa situs di Trowulan itu hancur babak belur karena pembangunan suatu museum baru, tapi museum itu pondasinya merusak situs. Ya, sehingga akhirnya proyek dibatalkan dan kemudian disayembarakan, dan kebetulan konsultan kami yang dipilih sebagai pemenang. Karena kami menyampaikan konstruksi kami adalah konstruksi umpak, hanya membangun beberapa umpak di beberapa titik dengan plat beton yang tidak perlu digali terlalu dalam, cukup 50 cm, tapi kita bisa menghasilkan suatu museum terbuka ya, dengan konstruksi panggung yang kami dapat inspirasi dengan pendekatan arsitektur tradisional yang dibawa ke masa kini atau dibawa ke masa depan ya. Dan akhirnya desain ini yang dipilih. Tadinya satu site itu kami menggunakan kurang lebih sekitar 8 titik umpak. Ternyata dalam satu site ahli struktur kami mengeluarkan satu penemuan baru hanya cukup dengan 4 umpak ya. Dan ini mengurangi tutupan terhadap site yang kandungan arkeologinya adalah kualitas 1. Setiap digali lebih daripada 50 cm kita akan menemukan situs. Sehingga konstruksi umpak itu hanya boleh digali sedalam 50 cm atau kalau perlu dibuat di atas tanah itu sendiri. Nah ini beberapa konstruksi batang, kelihatannya ini seperti arsitektur batang yang memang sudah populer dari tahun 70-an, tapi bagaimana ini bisa kita terjemahkan ya di dalam satu set yang baru. Dan ini kemudian berhasil diwujudkan. Sayangnya waktu itu kami meminta spek tenda ini adalah tenda yang kualitasnya jauh lebih baik, yaitu tenda yang bahannya adalah bahannya sendiri didapat dari Australia, kemudian dipotong di Jakarta. Dan tapi kami mendapat bahan tenda yang seperti tenda buat militer begitu. Dan akhirnya saya bilang ini sesuatu hal yang salah, dan terbukti 1 tahun kemudian ini terbang semua, copot, dan akhirnya kembali diperbaiki dan mengikuti spek yang sudah saya tentukan. Ya. Jadi tujuannya begini, situs ini berdiri di atas konstruksi museum terbuka ini berdiri di atas situs, dan orang bisa keliling melihat pembangunan yang ada di situs tanpa harus mengganggu orang yang lagi kerja begitu. Ya. Dan ini kemudian yang terjadi, bangunan-bangunan ini sudah selesai, sudah jadi.
Dan akhirnya kami pun dipercaya pada Kemendikbud untuk ikut langsung membuat Museum Pusat Konservasi Borobudur dengan catatan, ya, kalau kita tahu Borobudur itu mendapat peraturan sangat ketat dari UNESCO. Kalau nggak salah hanya 5% seluruh lahan dari Borobudur yang boleh dibuat tutupan site-nya. Jadi 5% itu yang diizinkan. Dan ternyata perkembangannya itu sudah sampai 15% tutupannya. Dalam bentuk kawasan parkir, tempat souvenir, ada hotel, ada dan sebagainya. Dan akhirnya dari Kemendikbud memutuskan bahwa semua ini hotel dan semuanya harus dipindahkan. Bahkan parkir dan tempat souvenir dijauhkan dari site. Dan kemudian gantinya kita bikin semacam museum di situ, karena tidak lagi boleh orang naik ke Borobudur. Hanya dibatasi. Hanya yang telah mendaftar dan membayar dalam jumlah tertentu yang diizinkan untuk naik Borobudur. Selebihnya harus mengikuti yang ada di museum. Nah, jadi tugas kami adalah membongkar semua bangunan yang ada dan kemudian membuat museum, dan bekas tutupan itu kita jadikan botanical site, ya. Jadi untuk tanaman-tanaman endemik kita tanam di situ, dan akhirnya eh, kita bisa menekan dari 15%, tidak bisa mencapai 5%, tapi minimal mencapai 8%, mendekati persyaratan dari UNESCO begitu. Ya. Ini penataannya di situ. Nah, ini sudah dikerjakan oleh PUPR, ya, tapi museumnya diserahkan ke kami, dan kemudian yang kawasan parkir itu semua kami pindahkan keluar, supaya ini menjadi sebuah kawasan khusus hanya untuk Candi Borobudur yang memang sudah mendapat masuk dalam daftar kawasan yang harus diwaspadai karena kepunahannya begitu, ya, harus dijaga. Dan inilah museumnya. Kami membuat museum dengan konsep apa dari tata ruang yang ada di dalam kepercayaan Buddha, ya, pradaksina, ya. Jadi ada ruang dalam, ruang luar, ruang in and out begitu, ya, dan kemudian kolamnya dipenuhi dengan terate. Ada 4 museum, dan itu akan memuat dengan 4 museum itu akan berisi era Indonesia klasik, ya, kita bisa cerita Prambanan, Borobudur, Majapahit, arsitektur Nusantara, tapi juga dilengkapi dengan museum outdoor begitu. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Museum Borobudur juga menjadi balai konservasi dan juga taman botanikal. Nah, kemudian sayangnya museum ini tidak sinkron antara kebijakan yang Kemendikbud usulkan dan pelaksanaan yang sudah dilakukan. Akhirnya proyek ini dipending, dan saya mendapat satu proyek yang lumayan membuat saya terheran-heran. Saya mendidatengin satu komunitas Buddha, dan mereka minta saya ke Taiwan. Ini adalah Buddha Maitreya, karena komunitas Buddha itu tidak memahami apa sih permintaan dari Mahasesepuh yang ada pusatnya di Taiwan. Jadi ini adalah Buddha Maitreya, ya. Dan begitu Mahasesepuh bicara sama saya mengerti sekali apa yang Mahasesepuh inginkan. Dan itu sudah kejadian sekitar 6 tahun yang lalu. Saya dengan Mahasesepuh sudah sangat jelas apa yang dia inginkan, yaitu adalah Pusbatara, Pusat Budaya Alam Nusantara. Setelah desainnya ada, lagi-lagi umat Buddha yang ada di Indonesia nggak yakin. Dan kemudian bertanya lagi lah kepada Mahasesepuh, apa sih sebetulnya yang mau dibangun? Karena yang saya hasilkan adalah sebuah bangunan Pusat Budaya Alam Nusantara yang isinya berbagai budaya-budaya Nusantara yang ada di Indonesia, dan bangunannya kita bikin menjadi bangunan yang berarsitektur Nusantara. Sementara para komunitas Buddha ini, ya, ada 50 orang, membawa saya ke sana ketemu Mahasesepuh,
Dan Maha Sesepuh malah bilang begini, yang kita bikin ini bukan vihara. Bukan vihara, terlalu kecil sumbangannya vihara. Yang kita bikin ini adalah pusat budaya alam Nusantara, di mana kita tidak lagi bisa berkiblat kepada Western, Barat. Barat itu kering. Berkiblat kepada Cina juga tidak bisa, karena Cina menutup diri. Ini adalah abad baru di mana kita akan menjadikan Indonesia sebagai sumber inspirasi bagi dunia. Waduh, saya menyampaikan kepada komunitas Buddha ini, Maha Sesepuh ini lebih Indonesia daripada orang Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia hanya bisa mengenal pasal-pasal kecil yang berserakan. Tapi Maha Sesepuh ini bisa melihat sebuah gambaran besar. Ya. Jadi ini yang kita akan bangun. Nah, bentuknya seperti ini, Pusbatara, yang berisi tidak ada patung Buddha di dalamnya, tidak ada teks Buddha di dalamnya, yang berisi hampir menyerupai sebuah museum pusat budaya dan alam Nusantara. Ini yang akan di groundbreaking, ini yang dibuat, dan tentu saja bentuk seperti ini akan mengherankan, karena para komunitas Buddha itu beranggapan bangunan saya ya paling tidak seperti wihara atau kelenteng atau apapun ya. Tapi ternyata ini terakota, kayu, dan sebagainya. Dan akhirnya juga isinya adalah musim itu sendiri dari tentang pusat budaya alam Nusantara. Ya. Ini yang nanti bangunannya seperti ini, dan inilah yang nanti akan dibangun. Nah, salah satu yang buat saya juga heran adalah perjalanan hidup saya ini, tahun 2003 saya ke Tibet. Ya. Ke Tibet itu saya melakukan sebuah perjalanan ke berbagai monasteri-monasteri, dan saya merasa Tibet ini sungguh indah, budayanya sangat kuat, ada aura spiritual yang sangat universal, ya, dan kemudian kami berencana membuat buku berjudul Tibet di Otak. Dan kami menulis surat kepada Dalai Lama. Yang mulia Dalai Lama, kami orang Indonesia baru saja mengunjungi negeri Anda, dan kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Karena tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri Anda. Negeri Anda lebih banyak kami kenal sebagai negeri dongeng. Dan Dalai Lama menjawab dalam waktu singkat, tidak lebih daripada 10 hari, langsung menjawab dan membuat kaget. Ya. Dalai Lama menyampaikan, walaupun tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, tapi dari dahulu kami selalu mengenal Indonesia. Melalui pendiri negeri kami, Buddha Tibet, seorang ulama Buddha berasal dari India bernama Atisa Dipangkara, sebelum mendirikan negeri kami, berguru terlebih dahulu pada seorang lama terkenal bernama Lama Serlingpa. Serlingpa adalah Swarnadwipa. Swarnadwipa adalah pulau emas Sumatera, dan dia bernama Dharmakirti. Saya kaget setengah mati karena saya tidak kenal Dharmakirti itu siapa. Tahu Swarnadwipa pernah dengar, tapi Serlingpa juga nggak tahu. Dan ternyata dia berguru di sekolah Buddha University yang ada di Muaro Jambi. Dan kemudian Kemendikbud memerintahkan saya untuk membangun museum yang tadinya mau bangun di Borobudur ke Muaro Jambi, dan saya diminta menata kawasan itu sendiri. Dan Muaro Jambi adalah situs yang luar biasa, seperti Angkor, yang tiap tahun situs ini aktif digali. 3 kali ke situs, saya nggak pernah tahu apa yang terjadi. Keempat kalinya terlihat bentangan luas, ternyata mereka sambung menyambungnya situsnya. Nah, ini pertemuan saya dengan Dalai Lama tahun 2005. Ini bukunya, Tibet di Otak. Ini tulisannya Dalai Lama. Ya. Dia bicara mengenai Atisa Dipangkara, Lama of the Golden Island, dan sebagainya. Dan ternyata kami menemukan bahwa banyak sekali catatan-catatan bersejarah, dan salah satu catatan terpenting adalah catatan dari seorang
pendeta Buddha dari Cina bernama Itzing. Itzing menyampaikan bahwa kalau ingin belajar agama Buddha, belajarlah di Swarnadwipa. Di sana terdapat begitu besar perguruan tingginya, begitu lengkap, semua terbuat dari terakota, dan mulai dari lantai, dinding setinggi 5 meter, dan atap semua dari terakota. Dan ternyata itu adalah sekolah Buddha tertua yang ada di Indonesia tentunya. Dan ini ada movie-nya yang kami buat. Dan tercatat 110 candi masih terpendam di bawah tanah. Di bawah pohon ada 110 candi Manapo. Di dalam sebuah kawasan seluas 350 hektar, hampir 2 kali luasnya Angkor, dan seluruh kawasan terdiri dari 4.000 hektar. Inilah dinding 5 meter. Ini adalah satu Manapo. Bayangkan ada 110 Manapo di dalam kawasan ini. Ini kayak pesantren, maksudnya kayak pesantren cara mengajarnya. Di outdoor, pendeta Budanya akan duduk di sini, murid-muridnya di bawah. Ya. Nah ini yang galian-galian ini yang sudah digali. Dan ini hanya beberapa yang ada, masih ada seratusan Manapo yang masih terkubur di bawah tanah. Dan ini yang sudah kami lakukan, yang merah itu adalah zona inti, sedangkan seluruh yang ungu ini itu adalah 4.000 hektar. Ya, ini temuan-temuan galiannya, dan ini yang kami lakukan. Sudah selesai, ya perkerasan-perkerasan, penataan kawasan, bangunan parkir, toilet, segala macam, sudah jadi semua. Dan kemudian konteks kekinian itu apa? Konteks kekinian itu kita akan membuat perguruan tinggi yang namanya Pusat Informasi Moro Jambi atau Sekolah Merdeka Belajar. Nah, pada saat saya diminta paparan, saya bertemu langsung dengan Bapak Presiden. Saya menyampaikan kepada Bapak Presiden, kalau kita ingin menjadi bangsa yang menginspirasi dunia, kita harus kembali ke abad ke-7. Dan dia tanya, ada apa di sini? Di sini ada situs dari abad ke-7 sudah ada. Ini adalah sekolah di mana orang dari luar negeri menimba ilmu pengetahuan ke sini dan telah melahirkan negeri Buddha Tibet, melahirkan Buddha di Jepang dan di Asia juga. Ya. Presiden komentarnya cuma satu, makin terasa ya sejarah kita dihapus. Dan kemudian dia bertanya kepada saya, kurang lebih berapa biayanya untuk menggali situs-situs ini, yang ada kurang lebih 100 situs. Saya sudah berhitung bersama Bapak Dirjen Hilmar Farid, ya, biayanya kurang lebih 1,5 triliun. Dan itulah kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden menyetujui. Ini menjadi proyek terpenting dalam sejarah kita, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merestorasi dan merevitalisasi situs terbesar kita yang pernah ada adalah Moro Jambi. Dan inilah nanti akan menjadi pusat informasi, yang ada museum, ada sekolah merdeka belajarnya di mana para guru-guru itu tidak hanya sekolah adalah guru-guru dari pendidikan formal, tapi tukang jamu, tukang tuwo, ya, tukang ukir, itu bisa menjadi guru. Dan para arsitek bisa belajar arkeolog, para arkeolog bisa belajar antropolog, antropolog bisa belajar botanical garden, dan sebagainya. Dan disitulah cross ilmu akan terjadi, kita merevitalisasi perguruan tinggi kita, ya. Bagaimana kita bisa menghasilkan murid-murid yang paling dibutuhkan untuk bangsa kita sendiri. Ya.
Ini nanti proyek ini akan dimulai tahun ini. Ini adalah proyek tahap keduanya. Yang tengah adalah perpustakaan dikelilingi oleh museum dan akhirnya ketemu beberapa bangunan itulah yang akan menjadi tempat riset dan sebagainya. Semuanya juga kembali kepada terakota ya. Dalam konteks kekinian bukannya kembali membuat satu bangunan untuk peribadatan Buddha, tidak. Tapi kita kembalikan ke bagaimana Muaro Jambi bisa menjadi pusat ilmu pengetahuan di Indonesia dengan mempelajari begitu banyak kekayaan ilmu-ilmu yang lain, ya, sehingga kita tidak melupakan budaya kita sendiri, kita tidak melupakan sejarah kita sendiri, ya. Tapi bagaimana sejarah-sejarah dan budaya kita itu justru menjadi inspirasi dan dia akan membimbing kita ke masa depan. Ya, dan ini kemudian berbagai rumah-rumah Jambi ini, ya, rumah-rumah panggung akan kita siapkan, kita develop, kita akan membuat bila nanti Jambi bisa menjadi suatu pusat tempat pembelajaran, rumah-rumah ini kita jadikan homestay yang berakar pada arsitektur rumah panggung Jambi, ya, di mana masyarakat juga bisa ikut menikmati kue pariwisata, kue dari peradaban, bagaimana nanti bisa menjadi tempat pembelajaran. Kita tidak membuat penginapan, hotel, apartemen modern, kita jauhkan itu ya dari situsnya. Ya, kita hanya bikin di situsnya adalah homestay. Ya. Nah, perumahan-perumahan seperti ini yang akan mensupport bila nanti Muaro Jambi menjadi tempat pembelajaran kembali. Ya, beberapa rumah-rumah tipe-tipe rumah panggung kita sedang siapkan. Untuk mensupport berbagai kelak nanti Swarna Dwipa atau Muaro Jambi menjadi pusat pembelajaran nanti. Ini video. Ini terakhir kita mengalami proses diskusi dan sebagainya.
kota dari Muaro Jambi sangat dekat. Apa yang bisa kita lihat di Nepal, kita bisa lihat di India, dan juga di Vietnam. Materialnya sama, endemik, terakota, andesit, dan kayu. Saya rasa itu dulu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wow, terima kasih banyak Pak Yori ini ya. Wah, berlembar-lembar gitu bukunya ya. Baik, Bapak Ibu, saya boleh minta waktu sejenak Pak Yori untuk tanya jawab ya Pak? Bisa, bisa. Ya, silahkan Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin berdiskusi, menanyakan sesuatu, monggo, silahkan. Bahan kami memang selalu update, Bu Liliani. Ya, Tapi intinya sebetulnya ya perjalanan yang sama mencari narasi Indonesia. Ya. terima kasih. Ada KSPN Danau Toba, ada kami saat juga di Wakatobi, dan saat ini kami juga terlibat di dalam pembangunan di IKN. Ya. Jadi IKN itu kalau kita bisa melihat mau mencari problemnya dari masalah kecil, setengah gede, sampai besar sekali, komplit di situ. Tapi bagi saya itulah tantangannya, bagaimana kita mendapat kesempatan untuk membuat ibu kota kita sendiri, ya, dan nggak ada padanannya, karena ini baru kali ini kita membuat ibu kota kita sendiri, dan kita biar bagaimanapun juga kita di challenge, ya, di challenge. Kenapa? Mulai dari master plan itu yang merancang itu orang Indonesia, arsiteknya semua orang Indonesia, kontraktornya orang Indonesia, materialnya harus TKDN dan SNI, artinya semua harus datang dari Indonesia. Nah, kapan lagi kita bisa melompat beberapa langkah ke depan, ya? Dan disitulah taruhan kita, begitu memang. Jadi, dan itu aneh karena kita harus membangun dengan cara berpikir yang baru. Kalau dulu kita membangun proyek-proyek pemerintah itu bisa 2 tahun, dari 2 tahun bisa, oh kalau begitu kita bikin setahun. Dari setahun bisa, kalau gitu kita bikin 6 bulan. Hasilnya sekarang saya sedang membuat bandara yang sampai sekarang bandaranya kita belum tahu bentuknya kayak apa. Jadi tapi harus sudah pesawat mendarat bulan Agustus. Coba. Ya, jadi itu adalah perubahan mindset yang luar biasa. Ya, kita harus bergelut dengan sesama tim, bergelut dengan kontraktor, bergelut dengan bahan dan material. Tapi itu adalah suatu kesempatan yang nggak akan berulang. Jadi pasti tentunya kalau ini berhasil, ya tentunya kita semua bisa, apapun bisa kita bangun lah, begitu loh. Kita harus bisa percaya diri sendiri. Banyak orang bilang udah panggil aja arsitek dari luar. Kenapa harus pakai arsitek dari luar? Kalau nggak ada material di sini, kenapa nggak import? Loh, kenapa mesti import? Ya, gitu. Ya, jadi itulah tantangan. Sebentar, saya. Ya. Oh baik, ini ada pertanyaan dari Pak Toto ya Pak Toto. Nanti kalau Pak Yori sudah kembali, boleh disampaikan langsung ya. 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 Silakan Pak Toto, ini ada pertanyaan dari Pak Toto. Pak Toto boleh langsung menanyakan? Pak Toto Rusmanto. Oh, ke Pak Toto Rusmanto. Iya. Pak Toto, saya bacakan atau Bapak langsung on kamera, Pak? Tadi saya paparkan waktu Prof. Toto bersama kami di Sumba. Pak Profesor. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Yori dari Pak Toto. Mas Yori, apakah yang direncanakan di Muara Jambi berdiri di atas situsnya? Karena setahu saya masih sangat banyak bagian situs yang belum ditemukan. Terima kasih. Saya coba jawab ya. Nah, ini ada, nah Pak Toto. Itu dia. Ya. Jadi gini, jadi di situs Muaro Jambi itu
adalah situs yang cukup lama digali oleh tim arkeolog kita, dan terakhir itu mereka menggunakan teknologi yang tercanggih, yaitu menggunakan lidar. Nah, lidar itu sebetulnya memang cukup berbahaya ya kalau kita menggunakan lidar. Kalau jatuh ke tangan asing, ibaratnya begitu kan. Karena langsung ketahuan itu di dalam bumi itu apa aja yang ada isinya. Nggak hanya situs yang kita bisa dapatkan, mungkin di situ ada emas, mungkin ada tambang lainnya dan sebagainya. Kita aja orang Indonesia nggak paham bisa baca lidar. Tapi Kemendikbud menggunakan lidar. Makanya ketemulah 100 situs di bawah tanah itu dengan lidar itu. Kalau kita lihat di atasnya itu semua pohon atau tanah, semua terkubur di situ. Begitu digali, lah benar ada reruntuhannya. Nah, kemudian dicarilah site di luar semua zona inti itu, itulah yang akan menjadi supportingnya. Yang kami bangun itu adalah supportingnya menjadi pusat informasi dan sudah dites tidak ada temuannya begitu, kurang lebih seperti itu. Dan sebetulnya Kemendikbud belum berani meluncing bahwa situs Muaro Jambi ini luasnya 4.000 hektar karena takut menjadi bahan debatable. Tapi sudah memang lahan itu sudah saat ini sudah dihitung 4.000 hektar. Zona intinya sekitar 350, itu hampir 2 kali luasnya Angkor Wat gitu. Ya, dan 10 kali luasnya Borobudur begitu. Ya, jadi memang ini situsnya luar biasa besar, dan Kemendikbud menjadikan situs Muaro Jambi ini adalah situs pusat kegiatan utamanya Kemendikbud begitu. Ya, jadi untuk itu kami juga harus memaparkan kepada seluruh Kemendikbud yang cabangnya ada di Indonesia bahwa ini adalah proyek nasional begitu, untuk menyadarkannya. Dan tentunya proyek ini nggak akan berhenti 1-2 tahun, ini akan berkelanjutan. Ya, kita lihat aja apa yang terjadi di Mesir, ya kita lihat piramid ya, di zamannya dulu ayah saya ngajak saya ke Kairo lihat Mesir, saya pikir udah berhenti itu, nggak taunya masih ya terus digali. Ya, mengundang para arkeolog kelas dunia ya, nanti Muaro Jambi tentu juga akan begitu, mengundang arkeolog kelas dunia untuk menemukan macam-macam. Ya, bahkan akhirnya Museum Kairo itu sendiri udah nggak muat. Ya, Mesir bikin museum baru sekarang. Ya, museum baru yang baru saja diresmikan juga beberapa tahun yang lalu. Begitu. Ya kurang Ya, Mas lebih. Yori. Dan itu yang Ketika ini, Mas Yori mengembangkan desain itu, apakah memanfaatkan pola tata bangunan yang sudah ditemukan di Muara Jambi itu, Mas Yori? betul, yang kotak yang kita hanya bergerak pada mandala begitu tata ruangnya. Ya. Nah, tapi gitu. teman-teman arkeolog juga menyanggahnya. Harus begini, begitu. Jadi kita juga akhirnya harus bertukar pikiran dengan para arkeolog, dan juga banyak arkeolog senior juga di situ. Sayangnya Prof. Mundarjito sudah duluan pergi, ya. Tapi ada beberapa arkeolog senior yang membuat pengarahan-pengarahan gitu. Awalnya saya diomelin, Pak. Awalnya saya diomelin sama para arkeolog itu. Mereka ngomelnya begini. Bagaimana bisa kok Pak Yori yang paparan di depan Bapak Presiden? Kita sudah punya 3 master plan. Kenapa yang paparan kok saya? Dan saya menyampaikan begini, yang kami paparkan kan bagaimana memberi visi kepada Bapak Presiden. Selebihnya proyek ini tentunya diserahkan kepada Kemendikbud, bukan menjadi proyek saya bilang gitu. Gitu loh. Tapi Pak Hilmar minta tetap saya mengawal proyek ini gitu loh. Dan tentunya bersama tim arkeolog begitu. Ya, kurang lebih begitu. Awalnya proyek ini sebetulnya untuk Borobudur, Mas Toto. Karena Borobudur itu ada perbedaan visi antara Kemendikbud dan PUPR begitu. Ya. Ya, kurang lebih begitu. Visinya dari Kemendikbud tidak ingin Borobudur menjadi sentral. Ya. Karena kalau Borobudur menjadi sentral, yang nanti terjadi adalah mass tourism yang masuk. Mass tourism masuk, ribuan orang datang lihat Borobudur, ribuan orang itu juga pulang. Nggak ada yang nginep. Ya. Semuanya nginepnya di Jogja.
Magelang nggak dapat apa-apa. Nah, Kemendikbud ingin kawasan itu parkir ditendang jauh-jauh supaya Borobudur nggak jadi sentral untuk mendapatkan turis yang bisa 1 minggu keliling-keliling daerah situ. Dan salah satunya Ya. tentu ke Borobudur, tapi atraksi-atraksinya, homestay-nya supaya juga bisa bermanfaat. Saat ini kan banyak sekali homestay yang sudah dibuat, yang turisnya juga jarang datang dan nginep, Pak Prof. Toto. Ya, ya, Kurang lebih itu masalahnya. Nah, sehingga ya. nanti di Muaro Jambi kami melakukan pola seperti di Siam Reap. Di Siam Reap itu adalah Ya. kawasan perhotelan, ya. Tapi kemudian dia kurang lebih setengah jam sampai 3/4 jam ke situsnya, gitu. Jadi Angkor fasilitas penginapan tidak ditempel di sebelah situs. Nah, tapi kita punya kesempatan bagaimana di kawasan situs yang udah ada kampung-kampung masyarakat di situ, kita dorong untuk menjadi rumah panggung Jambi sebagai homestay begitu. Ya, Dan ya. kita mau bikin sampelnya gitu. Memang sangat menarik nih, Prof. Toto, situs Muaro Jambi. Kalau boleh, Prof. Toto nanti mampir-mampir ke situ, Pak. Itu kita Saya berhadapan pernah dengan ke sana, tapi ketika itu tuh masih ditemukan beberapa kan, ada kecurigaan tentang tempat pemandian segala itu kan ada itu. jadi gini, yang saya pernah ke sana juga 3 kali sebelumnya, itu semua kayak situs yang berdiri sendiri-sendiri. Ada yang Ya. di tengah hutan dan sebagainya. Tahu-tahu pas dibuka, itu jadi satu kesatuan dan dahsyat, besar sekali. Nyambung itu semuanya, gitu loh. Ya, ya, Ya. ya. Dan itu arkeolog ternamanya di situ adalah Prof. Agus, Pak Agus. Nah, Harus tapi Munandar. memang, ya, betul. Bukan Agus Munandar atau Agus siapa ya? Saya agak lupa nama. Kayak Agus Munandar. Dan akhirnya kami juga mengetahui bahwa di arkeolog itu juga ada, paling tidak ada kelompok, beberapa kelompok arkeolog, ada arkeolog konservatif, ada arkeolog progresif, ada arkeolog by order. Nah, jadi contohnya begini, yang menarik. Pada saat saya bilang, saya mengambil data dari ITSING, saya paparin ke Presiden, saya ditegur sama arkeolog Pak Yunus, yang memang sudah dari awal menggali di situ. Yor, kalau yang saya temukan di lapangan, itu tembok cuma 1,5 meter tingginya, kamu jangan bikin mengarang 5 meter. Loh, kan ini dari tulisannya ITSING, saya bilang. Ya itu kan tulisannya, faktanya kan nggak begitu. Faktanya cuma 1,5 meter. Nah, begitu. Nah, tapi juga ada terjadi perdebatan menarik. Jadi nggak boleh mematikan yang namanya persepsi, begitu loh katanya di dalam dunia arkeolog, begitu loh. Dan Prof. Mundarjito selalu menyampaikan pesan kepada saya, arsitek dan arkeolog harus duduk satu meja, satu bangku. Kenapa? Di site yang sama, arsitek merancang bangunan di atasnya, tapi arkeolog menggali di bawahnya. Dan itulah yang kehancuran yang terjadi di Trowulan, karena kita tidak pernah duduk, tidak pernah saling tahu ilmu satu sama lain. Arkeolog menggali, arsitek membangun, hancur arkeolognya, situsnya. Itu kasus Trowulan itu kan rame. Ya. Itu Prof. Toto. Terima kasih Mas Jerry. Ya. Terima kasih Prof. Toto. Harus ke sana. Satu pengalaman yang sangat luar biasa itu ke sana. Kalau saya bisa bilang, waktu lihat site-nya segede itu pasti ada unsur wow gitu. Ada wow-nya. Kita nggak pernah melihat ada hamparan site yang begitu luas di sana. Baik, ini sudah ada lagi pertanyaan Pak Yuri dari Margareta. Margareta, silahkan menyampaikan sendiri. Margaret? Oke, ya Bu. Ya, silakan. On kamera boleh? Nggak ada kameranya, Bu. Oke. Ya, silakan. Selamat sore, Pak Yuri. Saya ingin bertanya, bagaimana bisa saat pertama kali mendekati penduduk desa itu, bagaimana caranya menjelaskan program yang akan dilaksanakan di desanya itu sehingga bisa diterima dengan baik. Kan tadi sempat disebutkan ada hambatan seperti masyarakat menolak. Kemudian juga bagaimana bisa membuat mereka dengan sukarela berpartisipasi. Apakah ada insentif tertentu yang disediakan untuk yang ikut membangun begitu. Kemudian terakhir adalah bagaimana membuat penduduk itu benar-benar mau tinggal di rumah yang telah dibangun tersebut. Terima kasih. Oke.
Terima kasih. Saya ambil contoh dari proyek saya bersama Kementerian PUPR ya. Pada saat kita ingin merevitalisasi kawasan di Solok Selatan, kita kurang lebih melestarikan hampir 40 rumah gadang, 40 loh, ya, 4 rumah dari swasta, ya. 35 rumah itu adalah proyek pemerintah. Yang seperti tadi saya sampaikan bahwa Pak Menteri, Pak Basuki tertarik ikut hadir dalam rangka melestarikan dan merevitalisasi kawasan Solok Selatan. Ya, awalnya memang anggaran pemerintah itu masuk melalui anggaran belanja modal. Nah, gini nih, kita harus belajar juga birokrasi di proyek pemerintah. Yang terjadi ini arsitek paling serem kalau masuk proyek pemerintah. Ya, kita terjebak di sini, terjebak di situ, ujung-ujungnya kita malah jadi terlibat dalam birokrasi, ya. Belum nanti malah rugi dan sebagainya, proyeknya nggak selesai, ribetnya minta ampun, rapat melulu gitu ya. Tapi kalau saya bilang, wah kita sebagai arsitek harus loh masuk ke proyek-proyek pemerintah, kalau nggak kapan lagi kita bisa membangun negara begitu kan? Kalau nggak kita proyeknya proyek swasta semua ini, gitu. Begitu lulus swasta melulu, kapan masuk proyek pemerintah ya? Dan di awal-awal proyek pemerintah ya saya sampai rugi berkali-kali, tapi untuk kami udah siap, kami udah bergantung pada proyek-proyek swasta dan proyek pemerintah ini bagaimana saya memang ingin menerjunkan diri masuk di dalam birokrasi gitu loh. Dan pada saat di Solok Selatan saya pun juga waduh ini berhadapan sama masyarakat, jadi gaduh, heboh, masyarakat merasa loh ini rumah-rumah adat kami loh, ini Pusako Tinggi kok dijadikan proyek belanja modal. Apa itu belanja modal? Anggaran itu turun, tapi nanti rumah-rumah itu menjadi asetnya pemerintah. Nah ini kan rumah adat, walaupun udah rusak, udah hancur, tapi Pusako Tinggi tidak bisa diperjualbelikan, bisanya digadaikan. Dan itu rata-rata ya tentunya rumah adat di seluruh Indonesia begitu, ya gaduh dan akhirnya nyampe ke politik urusannya, ya. Dan akhirnya saya dipanggil lagi dan mereka menyampaikan saya delete aja nih proyek ini. Pak Menteri menyampaikan ke saya. Saya bilang, waduh Pak, kita udah groundbreaking, kita udah berdarah-darah masuk situ dan sebagainya. Udah saya bertanggung jawab terhadap proyek ini. Dan saya dapat bocoran, tolong sampaikan ke Pak Menteri, anggarannya di switch. Jangan belanja modal, belanja barang aja. Udah. Ternyata ada loh peraturan belanja barang. Artinya apa? Kalau belanja barang, asetnya tetap milik masyarakat. Gitu loh. Kalau modal, asetnya menjadi milik pemerintah. Barangnya tetap milik mereka, tapi asetnya jadi ada serah terima dan gaduh kan. Dan bahkan waktu pembangunan itu, wah gaduhnya setengah mati. Nah, waktu saya datang, pas bangunannya udah mulai berdiri, saya bicara lagi sama masyarakat dan wartawan. Coba kalian lihat, yang kita bangun rumah gadang bukan, bener kan? Nah, terus kemudian ini ada datonya ikut-ikut naruh batu-batu berdirikan dan itu tukang tua ikut terlibat. Artinya apa? Ada keterlibatan dari masyarakat kan? Ada. Dan nanti kalau jadi buat apa? Punya siapa? Punya masyarakat kan? Nah, kalau misalnya ada turis datang ke kota Solok Selatan ini, mereka mau tinggal, ini kan bisa jadi homestay kan? Dan kalau jadi homestay, income-nya buat siapa? Buat masyarakat kan? Nah, habis itu beritanya langsung berubah, ya. Tapi begitu berubah, saya malah dicariin sama orang Sumatera Barat. Bagaimana, kenapa nggak desa kami yang dibangun? Kenapa tolong desa ini juga dibangun? Ini itu diminta. Karena ternyata itu sangat bermanfaat. Dan bulan yang lalu saya datang ke sana, begitu ketemu mereka malah terima kasih. Dan maka tolong yang lainnya juga dibantu. Mereka minta begitu. Kalau dulunya dicurigai, ya. Bahkan mereka bilang gara-gara proyek pemerintah masuk, ada fire hydrant di dalam kampung mereka, dan rumah mereka ada satu yang terbakar tapi tidak merembet. Karena udah bisa diatasi dengan fire hydrant. Nah, buat Kementerian PUPR juga, dengan pembangunan seperti ini, ya, kita harus bergelut juga dengan masyarakat kita sendiri, dengan budaya yang berbeda-beda. Tapi begitu jadi, itu happy ending, dan kita mendapat rumusan baru, formula baru. Dengan formula baru ini, kita bisa bawa pada saat di Sumatera Utara, dalam hal ini arsitek KSPN Danau Toba,
kita masuk, kita membongkar dua desa adat yang rumah-rumah adatnya mulai menjadi beton. Ya, hanya kita harus mendengarkan pendapat masyarakat. Jadi rumusnya kalau mau masuk ke dalam proyek pemerintah, rumusnya kita melalui proses bottom up. Di Labuan Bajo saya pun gaduh, saya bisa sampai dimaki orang seluruh dunia gara-gara urusan membangun pusat informasi di Pulau Rinca Komodo, ya. Sampai UNESCO datang. Setelah UNESCO datang baru berhenti itu semua orang yang maki-maki, ya. Ternyata UNESCO bilang tidak ada OUV, Outstanding Universal Values, yang mengganggu Komodo. Telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan ini akan menjadi percontohan bagi UNESCO. Malah menjadi percontohan, ya. Kenapa? Karena turis yang datang, ya, dan Komodo tidak bersinggungan. Komodo di bawah, turis datangnya di atas. Kita membangun elevated deck. Dan terakhir, saya lagi di Bajo. Terakhir jumlah Komodo tambah 150 ekor, begitu, ya. Jadi artinya memang ini sudah dilaksanakan untuk kepentingan Komodo dan kepentingan pariwisata, supaya mass tourism datang, kita bisa mengambil manfaatnya, tapi turisnya berada di elevated deck. Komodo jalan di bawahnya. Ya, bahkan Komodo sama kerbaunya suka berlindung di bawah beton itu sendiri, di bawah elevated deck. Jadi itu menjadi melanggengkan kehidupan Komodo, dan itu menjadi percontohan bagi UNESCO itu sendiri. Tapi saya banyak belajar dari dua hal itu. Pada saat Wakatobi, ya, masuk dalam proyek KSPN, saya sudah sampaikan kepada Kementerian PU, saya tidak mau FGD di belakang, nggak mau. FGD di depan, ya, Forum Discussion Group. Ya. Pertama kali FGD di depan, itu masyarakat sudah berkumpul. Ada yang namanya ahli konservasi, ada yang namanya ahli lingkungan, ada camat, RT, dan sebagainya. Dan saya bilang, saya kemari hanya mau mendengar masukan. Saya memaparkan desain ini bukan desain masukan, tapi hanya memancing diskusi. Mereka tiba-tiba bilang, wah, ini kita berhadapan dengan PU yang lain ini. Kami mendadak diajak bicara ini, wah, kami mulai senang nih sama PU. Mereka ngomong begitu, ya. Dan akhirnya apa? Pada saat paparan kedua dengan desain yang sudah mendapat masukan dari mereka, proyek itu berjalan dengan lancar, tidak ada kegaduhan sama sekali. Bahkan terakhir ke sana, Bupati dan masyarakat minta, tolong Pak Yuri, jangan sampai peralatan PU ini boleh keluar dari tempat kami. Biarkan dia terus membangun. Ya, kami butuh sekali pembangunan ini karena sudah 15 tahun daerah kami tidak ada pembangunan. Begitu. Nah, jadi kami menemukan narasi-narasi bagaimana sih sebenarnya bicara sama masyarakat Indonesia. Nah, Wairebo itu pembelajaran yang luar biasa bagi saya. Bagaimana membangun bersama masyarakat dengan metode bottom up, bukan top down, ya. Dengan gotong royong, kita mendampingi, kita hadir di situ, ya. Bahkan semua tim kami, ya, mahasiswa diproses secara adat, diangkat jadi anak. Saya sering kena ritual ini, ritual itu, menjadi saudara, menjadi keluarga, dikasih gelar ini dan itu, segala macam, ya. Dan itu yang buat saya, itu yang mahal lah. Kita mau belajar di mana dapat pengakuan seperti itu? Ya, saya di Bangga Pakpak malah dapat gelar tukang. Ya. Terus bikin vihara, saya dapat gelar yang lain lagi. Arsitek 3 alam. Waduh, alam apa lagi nih? Alam bawah, alam tengah, alam atas. Ya. Tapi bagi saya Indonesia itu kuatnya ya di lisan. Ya. Kita harus hadapin masyarakatnya. Jangan begitu saat kita hadapin, kita balasnya dengan surat. Waduh, tambah ngamuk itu. Sama kalau ketemu klien saya. Pak Yori, kita mau minta ketemu. Kita kirim gambar 1 dokumen tebal begini. Wah, tambah marah dia. Begitu ketemu, gitu ngobrol-ngobrol segala macam, wah, senang, udah beres urusan. Ya, kita kuat di lisan. Jadi budaya lisan kita menakjubkan, ya. Jadi itu yang harus kita garis bawahi secara tegas. Lisan kita tuh kuat, ya. Dan jangan malu gitu loh. Jangan rendah hati dengan budaya lisan kita yang kuat. Orang luar nggak punya suatu budaya lisan gitu. Mereka semuanya serba tulisan gitu. Bukannya berarti yang lisan ini ketinggalan zaman. Lisan ini bisa lebih cepat daripada tulisan kan gitu. Ya, baik. Gitu. Terima kasih Pak Yuri. Memang kadang bahayanya ini katanya kalau pakar-pakar, kalau orang dari universitas ke
daerah-daerah itu lalu merasa lebih pinter, itu susah itu memang ya. Wah, itu susah, itu susah. Aduh, iya. Saya Padahal selalu nenek moyang sampaikan, kita. iya, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa, jangan intervensi ya, jangan intervensi. Kamu mengosongkan pikiran, kamu tuh justru berguru supaya otak kamu tuh penuh. Yang otak kanan dari perguruan tinggi modern, otak kiri dari masyarakat tradisional. Lengkap itu sinerginya nanti. Dan itu akan menghasilkan ribuan gagasan-gagasan baru. Ya. Baik, ini masih ada satu lagi. Silahkan Maxel Orlan, boleh on kamera, bisa langsung bertanya sendiri. Maxel, ya, Iya. ya, silahkan. Sore Bu, sore Pak Yori. Jadi ini mau nanya tadi ya, kan kalau bisa lihat dari desainnya Pak Yori tadi kan kebanyakan memang mengambil tradisi Indonesia. Nah sekarang kan mahasiswa kan kebanyakan pasti mencari idenya kan dari luar ya. Jarang melihat kayak tradisional Indonesia begitu. Terus kira-kira apa saran yang bisa dikasih supaya bagaimana ini mahasiswa bisa lebih kayak membuka pikiran gitu. Bisa Ya, lebih mencari gali idenya kayak ide pemikiran Pak Yori itu dari mana gitu. Jadi kami bisa lebih tahu kayak gitu Pak. ya, jadi gini, kalian semasa mahasiswa silakan aja punya idola Frank Lloyd, Frank Gehry, tapi jangan lupa kita punya Romo Mangun, ya, ada Prof Toto, ada Han Awal, ayah saya, ya, itu bisa pelajarin, ya. Tapi juga jangan lupa kalian juga bisa berguru kepada masyarakat adat, dan di situ adalah kalian mengasah kemampuan kamu berbicara dengan mereka. Karena kalau kamu nggak mengerti bicara sama mereka, kamu gimana mau punya ilmu entrepreneur begitu. Salah satu kekuatan ilmu entrepreneur itu bagaimana kamu bisa mengkomunikasikan gagasan-gagasan kamu gitu loh. Kalau kita hanya berbelit pada birokrasi, menunggu dan sebagainya, ya kita sampai kapan bisa menyentuh hal-hal seperti itu. Saya pertama kali masuk dalam proyek berkaitan sama masyarakat itu dari Yayasan Tirta Utomo minta membangun rumah tenun di Kalimantan. Itu dia kasih ke saya namanya proyek. Tapi setelah saya mengerjakan, saya tagih, nggak ada uang ya sama sekali. Loh, katanya kok proyek ya? Tapi saya pikir-pikir, kalau saya nggak terima proyek ini, ya kapan saya punya proyek di pedalaman? Gitu. Itu kesempatan. Jadi mindset kamu jangan hanya proyek terus tiba-tiba hanya mau cari uang, nggak. Banyak sekali kita bisa dapat ilmu pengetahuan dengan model bagaimana kita dengan rasa sosial, bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, dan sebagainya. Gitu loh. Jadi, kadang saya harus berpikir, oh ini proyek sosial yang nanti bisa justru membuat satu jejaring yang baik, ya. Oh ini proyek komersial, ya udah silakan di-charge. Yang sosial sama masyarakat, ya kamu harus membantu mereka, begitu. Dan sekarang, ibaratnya kami punya kategori untuk proyek swasta, kami tentu bisa proyek swasta. Kedua, proyek dengan pemerintah pusat, pasti bisa juga, ya. Dengan pemerintah daerah, saya selalu menyampaikan dengan Pak Bupati, ya, Bapak punya birokrasinya, punya dananya, tapi visinya kesulitan menerjemahkan. Kami siap hadir membantu menerjemahkan visi Bapak, gitu loh. Dan kami juga punya proyek dengan masyarakat adat, begitu. Artinya, ya itu semuanya bisa saling bersinergi, begitu. Ya. Jadi nanti kalau kamu jadi arsitek, jangan sifatnya menunggu, proaktif aja gitu. Nggak ada salahnya. Dan yang namanya arsitek itu harus kaya dengan pengetahuan, kaya dengan pengalaman, kaya dengan praktis-praktis. Kamu bikin proyek satu nggak terbangun nggak apa-apa, bikin lagi nggak terbangun juga nggak apa-apa, ya. Lama-lama nanti terbangun juga kok, gitu. Kamu lihat aja Sahadid kapan sih suksesnya, umur berapa suksesnya? Mungkin seperti Luikan juga, mungkin baru 60 tahun, umur 60 tahun dia baru punya proyek. Sekali dia punya proyek bagus semua. Sahadi juga begitu. 50 tahun cuman sketsa-sketsa melulu begitu. Jadi semua yang kamu kerjakan nanti adalah portfolio, ya, portfolio. Gitu loh. Semua proyek yang keberhasilan harus jadi formula. Gitu. Formula sehingga kamu tinggal pengulangan dan penajaman gitu. Ya. Karena saya merasa saya ngerjain proyek swasta, proyek pemerintah daerah, masyarakat, kita bisa melakukan satu itu menjadi satu percepatan gitu. Dan bagi saya nggak ada masalah. Saya hari ini ada di mana, besok ada di mana. Semuanya saya datangin tempatnya. Ya. Makanya saya selalu bikin program apa-apa program saya kasih kata pemanggil. Kemarin Asmat memanggil.
ketemu dengan para seniman-seniman pengukir, gimana ngobrol sama mereka? Ntar dulu, kadang-kadang kita ngobrol pakai bahasa Indonesia, sama, pakai bahasa Indonesia. Tapi yang satu mindsetnya budaya tulisan, yang satu budaya lisan. Begitu kerjasama, nggak ketemu. Ya, walaupun kita pakai bahasa yang sama. Kita harus menyamakan gelombang dulu. Oh, Anda pakai bahasa masyarakat lisan. Ya udah kita lisan. Ngobrol, baru kita bisa kerjasama. Kalau kita ngomong tulisan, ketemu masyarakat lisan, pakai bahasa Indonesia juga sama-sama pakai bahasa Indonesia, tapi kita nggak ngerti satu sama lain. Gitu. Iya, Pak. Jadi, Boleh tanya satu lagi ya, Pak? itu yang kamu harus Kalau Pak belajar. Yori, kalau Pak Yori lebih banyak belajar dari orang atau langsung dari buku? Jadi kan kalau Pak Yori kan tadi banyak ngobrol gitu. Jadi lebih banyak belajarnya itu dari orang yang secara langsung atau dari Ini buku? 30% dari buku, 70% dari orang. Pengalaman Iya, selalu lebih penting, Maxwell. iya. Kasih ya, Buku Pak. cuma jendela aja loh, baru membuka jendela, belum dibuka betulan itu. Baru sampai jendela aja, belum keluar rumah. Iya, baik. Masih ada Kasih, lagi Pak. kah yang Iya. ingin ditanyakan? Ini saya di sini lihat ada Pak Ceceng loh ini. Pak Ceceng masih masih bersama kita kah, Pak? Oh, Margaret mau menanyakan lagi? Silakan, Margaret. Oh, pertanyaan singkat saja, Pak. Saya ingin tahu gitu, misalnya Bapak punya proyek yang wearable itu, bagaimana proyek itu bisa sampai kedengaran UNESCO gitu, Pak, sehingga UNESCO bisa memberikan penilaiannya terhadap proyek itu. Terima kasih. Ya, itu lagi-lagi saya juga nggak ngerti kenapa kok sampai ke UNESCO. Kenapa sampai ke Aga Khan? Jadi Aga Khan ini saya sedikit ralat ya, itu masuk 10 besar ya, tapi tidak bisa menjadi pemenang karena pihak Aga Khan sangat berharap UNESCO Wearable mendapat penghargaan Aga Khan. Pihak Aga Khan kontak saya, menguber saya supaya kirim materi. Dan pihak Aga Khan juga kecewa saat Wearable tidak mendapat penghargaan. Karena bagi mereka Indonesia sangat penting, negeri dengan komunitas muslim terbesar, kok jarang mendapat penghargaan Aga Khan. Baru terakhir aja Andra Matin dapat untuk bandara di Banyuwangi. Ternyata dalam penjuriannya terjadi semacam pertentangan di dalam penjurian Aga Khan itu sendiri. Kenapa? Karena jurinya yang terpilih ya. Jadi ini yang tidak bisa diintervensi oleh pihak Aga Khan. Juri-juri atau steering committee berkumpul menentukan juri. Dan jurinya yang dipilih dari ahli sejarah. Dan jurinya menentukan bahwa bangunan-bangunan yang tidak terkait dengan sejarah peradaban Islam langsung dicoret. Ya jelas, Wairebo dicoret langsung. Yang di Cina juga dicoret, tapi Cina protes. Kalau begitu, kenapa kami masuk dalam seleksi? Kenapa nggak seleksi dari awal aja? Dan akhirnya ada kegaduhan di situ, gitu loh. Karena suatu saat juga penghargaan Aga Khan itu bisa diberikan kepada bangunan yang berteknologi tinggi tanpa terkait dengan sejarah peradaban Islam yang didapat oleh Kenyang di Malaysia, Kuala Lumpur, ya. Dan Aga Khan itu bahkan pernah diberikan kepada seorang pastor bernama Romo Mangun dengan proyeknya di Kalicode, begitu. Jadi tiap circle itu memang jurinya punya kebijakan yang berbeda-beda, gitu loh. Dan kemudian Wairebo masuk di dalam kota kecil terindah nomor 2 di dunia. Kriteria apa juga yang saya kok masuk kota kecil tuh maksudnya desa atau kota itu debatable, tapi itu atau itu resmi loh, itu internasional loh dan sudah diposting oleh Banyak sekali. Kemenpar. Iya, iya. Dan itu terpilih dan kriterianya apa ya gitu loh. Jadi itulah yang kami juga nggak pernah paham gitu loh. Kita tidak pernah menominasikan dan kita juga nggak pernah tahu terpilih begitu. Dan waktu terpilih, ya kami pun juga menanyakan kenapa Wairebo terpilih. Karena mereka bilang ini juga kami juga ingin belajar dari Wairebo karena ini pertama kali kami memberikan penghargaan kepada masyarakat adat karena kami selama ini memberikan UNESCO kepada sekelompok ahli, pada sekelompok ahli restorasi, pada sekelompok arsitek,
bukan kelompok masyarakat adat. Kami ingin belajar ini sesuatu yang baru bagi kami. Begitu kata jurinya pada saat menyerahkan penghargaan itu kepada kami. Begitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah Wearbo masuk pentas dunia yang kami harus memaparkan di Dubrovnik, di antara para pengelola museum yang ada di dunia. Dan itu sangat unik, seorang profesor mengelola satu museum di Jerman, menceritakan bagaimana dia bangganya memindahkan rumah adat Toraja ke dalam museumnya. Nah, kemudian kami memaparkan bagaimana masyarakat adat melestarikan rumah adat Wearbo. Akhirnya paparan kami menjadi serangan bagi paparan si profesor itu sebelumnya. Karena profesor itu menganggap benda rumah adat Toraja itu yang dipindahkan, itu diperlakukan sebagai benda mati. Padahal itu ada orangnya yang punya, begitu kan. Tapi dia berhasil membujuknya, rumah adatnya dibeli, dan kemudian dipretelin, dan bagaimana dia menaruh itu kembali di museumnya. Tapi kemudian malah menjadi ajang karena dianggap profesor itu tidak mempunyai nilai-nilai etika, begitu katanya. Nah, ini memang di dunia pengetahuan kan pasti juga seperti ini ya. Sudut pandangnya berbeda-beda, tapi ya kita enjoy aja menikmati perdebatan-perdebatan level dunia itu. Ya, jadi seperti sebuah titik air yang riaknya jadinya kemana-mana gitu ya. Betul, betul. Ya Tapi tentunya Wearbo sebagai kota terindah, kota kecil terindah tuh debatable lagi, tapi ya biarin aja. betul ya. Tapi yang penting Pak Yoris sudah memberikan banyak dampak ini, gitu ya. Bukan cuma untuk arsitektur ya, tapi juga untuk Indonesia. Baik, Betul, Bapak betul. Ibu semuanya, ini karena waktu saja yang memisahkan kita, mungkin masih banyak yang ingin kita diskusikan. Nanti kita cari lagi waktunya Pak Yori, disenggang-senggang waktunya Pak Yori kalau sudah senggang. Mungkin kalau ketemu darat ini lebih seru kayaknya gitu ya. Siap. Lebih enak gitu ya, kita cari waktunya nanti jauh-jauh hari begitu. Baik, mungkin dari Pak Agus ada yang mau disampaikan Pak sebelum kita tutup? Pokoknya nanti Bu Liliana, kalau ada teman-teman dari Petra mau berkunjung ke kantor kami, bikin ekskursi, kami udah siap. Kalau dulu kan COVID ya, sempat tutup. Ya, baik Pak, siap. Silakan Pak Agus. Baik, terima kasih banyak Pak Yori untuk sharing ilmu dan pengalamannya. Nanti kami coba untuk mencari diskusi dengan Bu Lili juga, dengan teman-teman yang lain, dengan Pak Linto untuk bagaimana supaya kita bisa mungkin kolaborasi atau apa yang kita coba pikirkan. Terima kasih Bu Lili. Ya, saya jadi ingat, ya Pak Yori, jadi saya tuh heran, kita itu negaranya sekian gede gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, tadi Pak Yori yang ceritakan arsitektur tradisionalnya sangat luar biasa kayak dinamikanya. Thailand itu kan lebih kecil ya Pak dari kita, bentuk bangunan tradisionalnya lebih sedikit, saya ngomong ya kayak gitu, sudah satu itu. Tapi Bapak tahu di Chulalongkorn University itu arsitektur tradisional Thailand tuh 2 kali Pak, ada tradisional 1, tradisional 2 Pak. Saya heran waktu itu Pak, kalau di kita nggak ada itu Pak. Kalau begitu dimulai saja. Nah, iya, makanya itu Pak, ini kita harus mumpung evaluasi kurikulum. Saya tuh pernah diundang sama Ikatan Arsitek Malaysia. Yang ketiga kali saya baru berangkat. Ya, saya pengen paparkan lah di Malaysia seperti apa sih sebagai negara yang selalu mengaku ya the truly Asia. Begitu saya paparkan, akhirnya mereka bilang, wah kalau lihat paparan Pak Yori ini kami arsitek Malaysia baru menyadari satu hal, bahwa gotong royong kami sudah punah, sehingga kami tidak bisa lagi melestarikan rumah adat kami kejebak melestarikan peninggalan kolonial Inggris. Terus tiba-tiba nyalain Inggris. Iya, betul Pak. Yang punya nenek moyang itu suka kelupaan begitu Pak ya, yang dekat dengan kemerdekaan itu soalnya kolonial gitu Pak. Jadi nyarinya kurang jauh gitu kita ini memang. Benar, apalagi sama Singapura yang begitu kecil tapi semua orang belajarnya ke Singapura. Waduh. Iya, makanya itu. Kebangetan itu namanya. Baik, Bapak Ibu, kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Yori. Terima kasih Pak Yori untuk inspirasinya luar biasa. Terima kasih Pak Gus. Hari ini kita belajar ada narasi Indonesia dan kita belajar bahwa arsitek juga harus digubah ya dari secara lisan ya.
Pak Yuri mengingatkan kita ini ada 2 iklim, mengapa kita belajarnya dari yang 4 iklim gitu ya. Itu sangat menyentil, menohok itu Pak Yuri, menohok kita karena buku kita buku dekacing juga gitu Pak Yuri. Jadi ini perlu evaluasi besar-besaran rupanya. Ini ada Baik. Pak Kus di sini juga nih, ada Pak Kus nih, barusan Oh bikin. ya, baru muncul. Pak Kus, apa kabar? Selamat sore Bu ya Pak Yuri. Saya buku buat semua staff saya. Iya, bukunya sudah main lagi untuk keempat Pak Yuri. Dekacing Nusantara. Dekacing Nusantara. Iya, sudah jalan sekarang. Ini mungkin di sini juga adakah tokoh-tokoh Aptari mungkin perlu juga mulai berpikir ke sana kali ya. Harus Bu. Kita wayangan ya. Dekacing Nusantara itu wayangan, ceritanya pakai wayang. Pakai dongeng. Iya, depa ya hitungannya hitungan ini ya. Antropolog kita sendiri ya. Iya. Pokoknya kita cari semua. Ya, nanti kapan kita sediakan waktu ngerumpi, darat, ngopi. Nggak ngopi ya, harusnya apa? Ya kopi darat. Kopi darat. Kopi darat. Jahe telur madu, siap. Ayo kapan Bu? Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Pak Yuri Antar di tengah liburan Bapak di Labuan Bajo. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat sore. Baik. Ya, mari izin live. Saya izin menutup ruangan ini ya Bapak Ibu. Selamat sore, salam Selamat sehat. sore, terima kasih. Sampai Bapak izin, maaf lahir batin.